Baik, kita mulai saja seminar Communication and Business Webinar Series yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di acara webinar Communication and Business Series. Pada pagi hari ini, tema yang akan diangkat adalah Know Your Passion, kuliah sambil bisnis di Telkom University. Pada kesempatan kali ini, yang akan menjadi narasumber adalah Bapak Nuslih Jamiat. Beliau adalah salah satu dosen di Prodi Administrasi Bisnis. Selain itu juga beliau sebagai seorang expert di bidang fingerprint ya Pak ya. Di bidang sidik jari, artinya teman-teman nanti bisa juga konsul barangkali ya ke beliau tentang sudah sesuai belum sih gitu diri saya ini terhadap apa yang saya jalankan ini tuh dari sisi minat dan bakat barangkali seperti itu. Betul. Ya, selain itu Pak Nusli juga sebagai seorang pengusaha khususnya di bidang properti yang sudah cukup malang melintang. Barangkali kalau ingin juga nanti punya rumah tanpa riba gitu ya Pak ya. Ya, sekarang lagi ini saya aktif di ekonomi syariah ya. Oke, masyarakat ekonomi syariah (MES) gitu ya. Sepertinya itu juga saya perlu diskusi deh Pak, gitu. Bagaimana punya rumah tanpa riba? Oh siap. Punya rumah tanpa modal juga bisa. Oke, banyak hal yang kita bisa sharing di pagi hari ini. Pesertanya nampaknya bukan hanya dari mahasiswa ya, tapi Oh juga gitu. Dari dari mana aja? beberapa kolega dosen. Ada Pak Fauzan. Selamat datang Pak Fauzan. Oh, ada Ada Sekit juga ya. Bu Lina Karlina atau Bu Olin, terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Otri, ya selamat datang Pak Otri. Tadi saya juga melihat Pak Syahputra. Dan mungkin nanti akan banyak juga teman-teman dosen atau kolega dan teman-teman staf yang ingin juga berbisnis barangkali. Tidak hanya mahasiswa, tidak hanya teman-teman dari SMK yang mau bisnis, sepertinya di situasi sekarang kita juga mesti punya bisnis gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung simak materi dari Pak Nusli. Pada Pak Nusli, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Chandra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. adik-adik pelajar dan mahasiswa ya. Selamat ketemu kembali dengan saya Nuslih Jamiat. Hari ini kita akan ngomong tentang know your passion. Kalau bahasa umumnya, minatnya apa sih? Sukanya apa sih? Atau minat dan bakat saya apa sih? Dan ini banyak sekali pertanyaan yang sampai, jangankan sampai kuliah ya, sampai udah kerja, sampai mau pensiun pun nggak bisa kejawab. Kenapa? Saya udah sering juga diminta ngebimbing orang yang mau pensiun, itu stres dia. Stres ya Pak, mau pensiun bingung mau ngapain. Nah loh, saya bilang, Bapak ngapain aja di sini 30 tahun di kantor? Terus ada juga mahasiswa nanya, Pak bingung Pak, saya mau kerja apa? Nah lo dulu gimana ceritanya kuliah di sini? Nah terus ada juga anak SMA nanya, Pak saya kuliah apa ya? Ngambil jurusan apa? Ini sama aja pertanyaan kalau orang ada di terminal bus atau di terminal bandara gitu ya. Pak saya naik pesawat apa? Nah lo nanyanya ke siapa tuh? Harusnya nanya ke diri sendiri, kamu mau ke mana gitu. Kamu harus bisa menggalinya. Tapi alhamdulillah lah, bersyukur teman-teman ya, terutama yang pelajar mahasiswa, tapi mungkin juga yang sudah bekerja. Semoga dari webinar seri dari Fakultas Komunikasi and Business ya, semuanya bisa kembali ke jalan yang benar. Amin ya. Amin, amin, amin. Izin saya sharing materinya sudah bisa ya? Harusnya sudah Pak ya. Coba di-share. Oke. Baik, saya akan coba sharing materi kita hari ini ya. Sudah terlihat jelas ya? Sudah. Suara saya juga cukup jelas ya. Kalau sudah saya akan segera mulai. Nah, ini seminar seri ini yang pertama, kebetulan saya ke bagian sesi pertama dan ini
sebelum kita melangkah jauh kemanapun, ini dulu harus dijawab. Minatnya apa? Sukanya apa? Bakatnya apa? Ya, kenapa? Ini jadi masalah serius nih. Nggak akan ada orang lain yang sibuk-sibuk mikirin tentang minat kita. Harus kita sendiri yang mikirin. Itu prinsip tuh. Karena saya ngalamin sendiri, pertanyaan ini muncul dari anak yang mulai dari SMP, SMA, kuliah, yang udah kerja, yang mau pensiun pun masih bingung. Ya, karena dari kecil udah tidak pernah dibahas, tidak pernah digali, tidak dikasih kesempatan untuk berkembang. Passionnya kemana, minatnya kemana. Ini harus digali, harus diasah, harus dikembangkan, baru dia bisa berkembang. Nah, akibatnya apa? Banyak orang bingung. Nih anak-anak SMA sekarang bingung nih, taruhan pasti, bingung mau kuliah jurusan apa. Betul nggak? Harusnya nanya jurusan dulu atau nanya alamat dulu kalau kita di terminal. Alamat kali ya. Alamat. Kalau penumpang yang waras itu, dia mikirkan dulu alamatnya, baru cari jurusannya. Tapi alamatnya yang mana, Pak? Nah, harus kembali lagi ke kita. Kita itu minatnya apa, bakatnya apa. Wah, Pak, saya minatnya nggak tahu, Pak, bakatnya nggak tahu. Ya, itulah harus belajar di Fakultas Komunikasi and Business, kasarnya gitu deh. Ya. Anda akan dapat tuh ilmunya. Ya. Tapi ikuti webinar ini sampai selesai, Anda akan ketemu. Saya yakin di kepala adik-adik, di kepala teman-teman masih question mark, masih pertanyaan besar. Sudah benar nggak ya saya sekolah di sini? Sudah benar nggak ya saya kerja di sini? Nah, ini pertanyaan yang insya Allah nanti akan membantu dalam pertemuan webinar pertama ini. Mari kita coba lihat film berikut ini. Semoga ini bisa menginspirasi. Pak Nusli? Bentar ya, saya cek Pak Nusli. Sebentar ya teman-teman ya. Kenapa Pak Nusli menghilang? Semoga bukan passionnya tidak menjadi pembicara ya. Atau Pak Budi barangkali ingin menggantikan sepertinya. Semoga ini hanya masalah koneksi ya, bukan masalah passion. Karena topik kita kali ini adalah passion. Ini terputus nih. Oh ya, maaf Pak. Boleh, kita tunggu. Siap. Ya, saya masuk lagi. Ya. Tapi ini masuk. Oke, betul. Masalah koneksi saja. Masalah teknis, bukan masalah passion ya. Nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh ya sepanjang webinar ini diketikkan di di chat, boleh. Iya, maaf nih Pak Chandra. Iya, nggak apa-apa. Bukan masalah passion ya Pak ya. Saya pikir Bapak udah nggak passion lagi nih jadi pembicara. Ya tadi kasih Kak Jaji itu tadi adalah sebuah lagu yang pernah saya nyanyikan. Maaf nyanyi Nugi maksudnya. Oh ya. Lagu itu menceritakan tentang kegalauan kita dan inilah data yang kita alami saat ini ya.
menurut data tahun 2019, 87% mahasiswa Indonesia akui salah jurusan. Nah, angkanya mengerikan banget nih ya. Kalau kita mau jadi pemain basket profesional, tapi kok sekolahnya SSB ya? Kira-kira gitu. Kira-kira jadi juara nggak ya? Jadi jagoan nggak ya di bidang basket? Nah, kalau kita mau ke Jakarta, ya sorry dari Jakarta mau ke Bali gitu ya, pinginnya naik pesawat Garuda gitu ya. Yang ada Garudanya penuh yang jurusan Bali, tapi yang ada Garuda jurusan Aceh. Ya udah, yang ini yang banyak terjadi. Atau yang nggak tahu yang ramenya yang mana ya, teman saya ambil jurusan apa, ikut aja ke sana. Nah, semester 1, semester 2 mulai stres deh. Makanya banyak mahasiswa baru semester 1, semester 2 itu banyak sakit jiwa. Ada yang diterusin, ada yang kembali ke jalan yang benar. Nah, kita harus bantu nih. Karena ini dampaknya apa? Kalau sudah di pendidikannya salah, kompetensi tidak mumpuni, nanti dampaknya ke dunia kerja. Pengalaman saya jadi manajer, jadi direktur, yang paling sulit tuh waktu merekrut karyawan. Contoh aja dulu, saya pegang operator ke 108 di Telkom Bandung, wilayahnya untuk Jawa Barat. Kita cari operator yang ngangkat telepon, ya nanyain informasi nomor telepon itu ya. Itu yang kita butuh 1, yang datang minimum 100. Kita butuh 100, yang datang 1000. Yang datang sarjana lagi, pusing nggak? Padahal butuhnya SMA. Malah ada yang dari luar negeri yang datang. Saya sebagai yang penanggung jawab untuk lulusan tuh bingung juga nih, aduh. Dan tidak boleh terpengaruh kalau kita butuhnya ukurannya M, yang datang XL nggak perlu diambil. Atau yang datangnya S nggak diambil. Nah, ini kacamata SDM perlu diketahui oleh anak-anak muda, remaja, ataupun mahasiswa. Ya, kita harus fit. Tapi juga fit and proper test untuk posisi tersebut. Orang akan lebih senang kita bekerja di pekerjaan itu kalau memang minat kita cocok, ya bakat kita cocok, pendidikan kita cocok. Wah, itu udah luar biasa. Nggak susah banyak diajarin, langsung jadi. Tapi kenyataan yang masuk di kantor pun 70% lebih ini banyak orang nyasar. Dan ini juga saya alami waktu saya dipanggil untuk ngecek PNS di Kota Bandung. Itu bagian pegawai minta cek, Pak Nusli, tolong dicek nih. Ada 100 pegawai baru. Ya. Udah prajabatan, udah selesai. Tapi orang personalnya bingung. Pak, ini bingung, kami mau nempatin kemana nih anak-anak muda ini ya, sarjana-sarjana ini. Kenapa? Tenyarambung. Maksudnya tidak nyambung tuh antara pendidikan dengan hasil prajabatan dengan hasil psikotes. Bu, ya kalau mau nanti coba saya cek genetikanya, nanti saya cek juga minatnya ya. Secara psikotes juga kita cek, secara geometrik juga kita cek. Nah, salah satu nanti kita akan bahas tentang tes sidik jari ya. Cuman kalau di sini nggak bisa dipraktekin, ya harus ketemu ya. Atau nanti mungkin kita bisa ngadakan khusus ya di kalau mau nanti bisa ngomong sama Pak Chandra ya, kita adain di Komunikasi and Business Telkom University. Yeah. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan di kantor, ini saya cerita waktu saya mimpin perusahaan. Kalau sekarang saya lebih banyak jadi dosen, jadi konsultan. Ya, jadi konsultan manajemen. Hanya 20% aja yang orang-orang bagus di kantor. 60% itu abu-abu, 9 to 5. Datang, pulang, datang, pulang. Atau mungkin kalau bisa datang agak disiang-siangin, pulang dicepetin. Benar nggak? Karena dia juga nggak merasa, kenapa ya saya kerja di sini, nah, ataupun mahasiswa, kenapa ya saya kuliah di sini, ya jelas udahlah kuliah itu bayar mahal, saya bilang. Kita beli tiket pesawat dari Jakarta ke Papua, udah jutaan harganya, nggak boleh salah alamat. Kita beli tiket kuliah, itu biayanya bukan puluhan juta lagi, bisa sampai ratusan juta, dan itu nggak boleh salah alamat. Terbang aja cuma 3 jam, ataupun terbang 12 jam, nggak boleh salah alamat. Itu nyasarnya nggak karu-karuan. Kita tuh di kampus berapa jam? 1 hari 24 jam. Kali 4 tahun. Kali 12 bulan. Ya, atau mau gampang, 365 hari, kali 4 tahun paling cepat kamu di kampus. Lebih dari 20.000 jam. Kalau ada penumpang naik pesawat, pas ditanya sama pramugari, Neng, badeka mana? Duka ya, badeka mana? Waras deh penumpang teh. Kalau di kampus ada yang nanya, Dek kenapa kuliah di sini?
nggak tahu ya Pak, wah nggak waras nih, udah sakit jiwa tuh. Itu harus diobati, harus dikembalikan ke jalan yang benar. Makanya ikut betul nih, mulai dari seri 1, seri 2, seri 3, ya, webinar dari Telkom University, khususnya dari Fakultas Komunikasi and Business, ikuti, ajak teman-temannya yang masih nyasar di luar. Dan saya jamin banyak, karena saya pernah juga harus menceritakan ini waktu di Sabuga ITB. Itu orang mau wisuda nih ceritanya. Kan keren tuh, kampus Sabuga ITB. Saya hanya ngomong 15 menit. Ayo wisudawan, senang nggak hari ini mau wisuda? Wah, senang Pak, happy. Ya, nggak tahu tuh happy-nya karena stres atau happy-nya mau kerja. Yang tahu kalau nanti besok lulus, hari ini kan masih pakai toga, masih cakep ya. Besok kan Anda udah statusnya pengangguran nih. Tuh, mau detail apapun, Anda pengangguran. Anda besok mau kemana tuh? Terdiam itu satu aula, satu auditorium. Terdiam. Dan mereka bingung mau jawab. Coba paksain, coba jawab. Yang ngangkat tangan cuma 20% dari seluruh wisudawan. Itu sampel yang berapa kali saya lakukan sejak pertama kali saya dosen, itu tahun 95. Ini saya ulang-ulang pertanyaan. Rata-rata angkanya nggak jauh seperti yang tadi 2019, 80% mahasiswa salah jurusan. Cukup mengerikan angkanya. Saya cek lagi ke pensiunan, lebih parah lagi sama. Banyak pensiunan yang stres, karena habis mau pensiun mau ngapain. Kalau dia punya panjang umur sampai 70 tahun, 80 tahun, stres. Kita aja kerja di rumah 3 bulan udah stres ya. Itu masih kerja, coba nganggur. Akan lebih stres lagi. Nah ini karena ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dalam diri kita. Sudah tahukah Anda tentang gitu? Cita-citanya, cerdasan kita apa? Cerdas itu bukan semata-mata matematik tinggi, kimia tinggi. Enggak, banyak kecerdasan. Apa kelebihan dan kekurangan kita? Setiap orang diciptakan ada kelebihannya masing-masing. Jangan sibuk mikirin kelemahan. Kelebihan kamu mana? Asah di situ. Cara belajarnya harus tahu. Ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditori, ya. Ada yang dengan ngobrol-ngobrol aja udah belajar, ada yang harus diem baca sendiri belajar, harus ada yang nyemplung dulu baru belajar. Nah, itu cara ngembangin dirinya juga harus tahu. Nah, ini juga pesan juga kepada guru, orang tua, dan dosen. Nggak bisa sama rata ngajar bebek, ngajar burung, sama ngajar elang. Saya ulangi, ngajar bebek, ngajar ayam, ngajar elang. Nggak sama caranya, dan tidak sama tempatnya. Sama seperti murid, sama seperti anak-anak kita juga. Kalau kita punya 2 anak, 3 anak, coba lihat tuh, makanannya udah nggak sama, hobinya nggak sama. Kembar siam sekalipun. Saya sudah cek, karena saya sudah mendalami ilmu fingerprint ini tanpa sengaja selama kurang lebih 12 tahun. Itu gara-gara saya pusing ngurusin karyawan saya lebih dari 200 orang, nyebar satu provinsi, ngaturnya setengah mati, ya, sampai saya dipertemukan dengan ilmu ini. Dan ini sangat membantu dalam ilmu manajemen sumber daya manusia. Karena dalam ilmu pemimpinan, yang paling diurus itu cuma 2, orang dan bukan orang. Yang paling sulit, ngurus orang. Yang lain, ya selain many mesin, method, and material, yang lain tuh lebih mudah. Kuncinya man behind the gun. Kalau man-nya bagus, gun apapun akan jadi bagus. Apalagi gun-nya bagus, man-nya bagus. Insya Allah, the right man, the right place, the right time, the right job. Atau dalam agama mengatakan, apabila satu pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Ini sudah ada ilmu MSDM di agama. Ya, cuman kalau bahasa Inggris the right man, right place gitu lah. Ya, on the right job, on the right time, maksudnya begitu. Nah, motivasi, motif, keinginan, minat, passion ya ada di sini. Apa motivasi? Apa kesukaan kita? Ya, kalau nggak tahu, Anda buang-buang biaya. Ya, masuk PAUD aja udah mahal, apalagi masuk perguruan tinggi, betul? Bisa motor NMAX hilang, ya. Itu nggak cukup satu motor NMAX hilang tuh. Ya, sampai lulus tuh berapa motor NMAX kamu hilangin? Belum biaya pesawat, belum biaya kos, belum makan, belum handphone, beli kendaraan, wah bisa ratusan juta. Bisa jadi satu rumah kalau sama saya dapat rumah deh. Terus peluang, tadi kalau Anda mau jadi pemain basket profesional, belajarnya SSP. Pas ada pertandingan basket, kapan kamu bisa menang? Mana keahliannya kurang? Tidak sesuai, tidak fit. Gitu ya.
Ya kita aja yang penyanyi udah latihan nggak langsung menang. Kita harus latihan terus latihan. Nah yang lebih parah jangan sampai sakit jiwa. Nah kalau sakit jiwa ini percuma ya. Ini harus obatin terapis nih sama dokter spesialis khusus atau dengan psikiater. Fakta menunjukkan penentu kesuksesan seseorang menurut Thomas Stanley itu ada 100, tapi saya ngambil 7 aja. Salah satunya cinta terhadap profesi. Nah, ini hari ini topik yang kita mau bahas. Passionnya di mana? Kesukaan kamu di mana? Kecintaan kamu di mana? Apa sih kecintaan itu? Nah, kita akan kupas ya. Selain Anda harus jujur, disiplin, mudah bergaul, mentor yang tepat atau guru yang tepat, kerja keras, kepemimpinan, Anda harus cinta. Kalau nggak cinta, kalau cinta itu ibarat ini, mau hujan peluru, hujan es, hujan batu, kita akan kerjakan. Disuruh, nggak disuruh, kita lakukan. Lihat penjelasan berikutnya. Silakan deteksi apa yang paling kamu suka. Saat kamu mengerjakan, kamu merasa nikmat. Pertama. Kedua, membuat kamu antusias. Disuruh, nggak disuruh, kamu punya semangat besar untuk melakukan aktivitas tersebut. Ya. Terus waktu mengerjakan, bisa lupa waktu. Asik gitu ya. Main komputer berjam-jam, main bola berjam-jam, dagang berjam-jam, baca buku berjam-jam ya. Banyak aktivitas yang kita lakukan, kita merasa asik di situ. Itu ciri ketiga. Ciri keempat, kamu tidak perlu disuruh untuk melakukan. Jadi nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dorong-dorong ya. Kalau dia suka ngoprek handphone, jangan-jangan nih jadi ahli di bidang IT. Ngoprek laptop atau ngoprek mobil ya. Oh jadi di otomotif nih bisnisnya. Ya. Atau suka gambar-gambar baju, desainer nih, keren nih ya. Atau suka syuting ya, jadi YouTuber. Ya. Dan kamu selalu rindu ingin melakukannya. Ya, nah, kayak orang pacaran deh ya dengan aktivitas. Kayak orang mancing kok bisa berjam-jam. Ya dia cinta deh sih. Kita yang nggak suka mancing, jangankan 1 jam. 15 menit udah pegel ngelihatnya, ikan nggak dapat gitu ya. Nah, beda kalau orang passionnya di bidang itu. Passion itu bisa deteksi sejak dini. Contoh, kalau kita senang di bidang olahraganya sepak bola, seperti Messi. Kita lihat bagaimana Messi. Dari kecil udah kelihatan minatnya, bakatnya di sepak bola. Dan dia telah dicek, ya, genetikanya lebih kuat sebagai posisi striker. Dan tidak berubah sampai saat ini. Tidak berubah sampai saat ini. Itu yang luar biasa harus kita perhatikan cara-cara yang sudah dilakukan. Dan Indonesia juga ada yang melakukan hal yang sama. Ya, tinggal kita tiru. Fokus, konsisten, latihan 10.000 jam, dan cari mentor yang tepat, cari lingkungan yang tepat. Insya Allah jadi. Bukti kedua, Marc Marquez, yang digelar sebagai anak alien. Mengalahkan idolanya sendiri, yaitu Valentino Rossi. Dan dia sudah latihan sejak usia 5 tahun. Jadi kalau Bapak, Ibu, teman-teman punya anak, punya bakat yang rada aneh-aneh, ya udah salurin aja, jangan dibendung. Sesuatu yang disenangi dan dilarang itu akan membuatkan nanti sakit jiwa. Ya, saya udah pernah namani klien saya, anaknya umur SMP ya udah nggak boleh main robotik, sementara dia senang robotik, dilarang sama orang tua. Ya udah mulai jadi pendiam, anaknya murung, kasihan kan? Coba dikembangkan. Jangan-jangan jadi ilmuwan, atau dia di pabrik bikin robot ya. Robot tuh banyak sekarang dibutuhkan. Ini nggak salah juga nih, Bill Gates dari kecil ngoprek-ngoprek komputer. Nah, cuman Bill Gates nih sempat salah sekolah nih, dia masuk ke Harvard University jurusan Fakultas Hukum. Tapi untungnya dia kembali ke jalan yang benar, kembali keluar ya dari Fakultas Hukum. Ya, dan sekarang jadi kita pakai aplikasi Windows-nya dan jadi orang berkaya di dunia. Ya. Ini juga nih, sempat kesana kesini, tapi minatnya di bidang IT juga bagus dan akhirnya menjadi marketplace terbesar di China, yaitu Jack Ma. Indonesia ada contoh yang pernah jadi juara dunia, yaitu Alan dan Suci. Dari kecil dia bermain badminton. Posisinya juga nggak gonta-ganti, single terus. Nah ini sulit. Profesi yang kadang orang dianggap remeh sebelah mata. Apa? Pelawak? Wah ngebodor ya, bercanda ini. Dari kecil konsisten dia jadi pelawak. Karena teman-teman bilang kalau kamu nggak ada, nggak rame, nggak seru. Dari kecil dia ngelawak. Akhirnya jadi induit sama dia. Dan konsisten, dia sekolah di SMK, dia sekolah di sekolah seni, dan dia bekerja di bidang seni, khususnya di lawak. Penghasilannya, mau tahu nggak?
udah di atas 1 miliar, lebih tinggi dari gaji presiden. Presiden Republik Indonesia maupun presiden direktur sebuah BUMN top kalah sama Sule. Nggak percaya, lihat aja di rumahnya mobilnya, Pak Balata. Ya. Nah, ini lebih hebat lagi nih. Dari kecil pebisnis nih, ini pebisnis, terus kemudian dia mencoba mempromosikan produk-produknya, dia jualan tikar nih, bantu orang tuanya, terus walaupun pernah hidup susah, ya, dia termasuk yang konsisten di bisnis dan mempromosikan produk melalui YouTube dan punya kredibilitas bagus. Tujuan pertama tadi mau promosi, malah dari promosi malah jadi pendapatan di situ, jadi income, dan juga termasuk jadi anak muda terkaya. Tapi harus cari tahu nih, emang Hatta dalam waktu sekejap jadi orang hebat? Enggak, prosesnya panjang. Dari kecil dia udah bisnis. Jadi nggak ada profesi apapun, Simsalabim dalam waktu singkat itu butuh waktu minimum berapa? 10.000 jam latihan. Saya ulangi ya, 10.000 jam latihan konsisten. Insya Allah Anda jagoan di bidang apapun yang Anda sukai. Jangan seperti ini. Ya, jangan sampai genetik kita tidak sesuai dengan lingkungan pendidikan, lingkungan pergaulan. Ini harus nyambung nih, supaya fenotipnya. Ya, seperti tadi saya katakan, ayam habitatnya di darat, bebek di air, elang di udara. Ini harus sesuai. Kalau tidak sesuai, dia tidak akan berkembang secara maksimal. Nah, ini salah satu contoh yang salah. Ya, ini biasa ukuran kita IQ tertinggi. Tapi karena salah ya, lingkungan yang kurang mendukung, Chris Langan namanya, ya, hanya jadi security. Sayang sekali. Ya, sayang sekali. Ya, ini potensinya luar biasa. Jadi rumusnya, kenali potensi genetika, terus lingkungannya disesuaikan. Seperti kita memiliki buah, ya, bibitnya stroberi, simpan daerah dingin. Kalau kita punya mangga, ya, bibitnya, tanam daerah panas. Insya Allah dia akan mudah. Apalagi cara mupuknya, cara nanamnya, cara nyiramnya, cara ngerawatnya, itu baik. Wah, itu akan berbuah luar biasa. The right man on the right place. Tempatkan pada tempat yang tepat. Ya. Ini rumusnya. Kenali potensi diri, maksimumkan lingkungan. Insya Allah dia jadi. Seperti tadi rumus stroberi dan rumus buah mangga. Ya, buah mangga dipaksa simpan di pengalengan, nah itu nanti akan tidak semanis buah yang ada di Indramayu atau di daerah Cirebon atau di Pantura. Dan fokus. Nggak ada cerita batu yang besar, yang gede, dihantam setitik air, kalau tiap hari dihantam dengan tetesan air tersebut, insya Allah akan bolong. Keahlian apapun sama, Anda harus fokus. Sejak kapan? Sejak kecil. Berapa lama latihannya? 10.000 jam konsisten. Kalau Anda jadi pemain bola, jadi striker, ya striker terus yang dilatih. Jangan hari ini striker, besok ingin jadi kiper, besok jadi back. Jadi apa pemain? Kalau Anda masuk ke lapangan sepak bola, ingin ngelamar jadi pemain bola, tanya ke pelatih. Pak pelatih, saya mau ngelamar jadi sepak bola. Oke, boleh. Senang main bola? Senang. Posisi kamu apa? Apa aja Pak pelatih? Saya juga boleh deh, apa aja. Diterima apa ditendang? Jamin ditendang. Dikeluarin, nggak jelas. Ya karena nggak punya fokus, ya nggak punya konsistensi, nggak punya spesialisasi. Dokter yang dicari juga bukan dokter umum, dokter spesialis, walaupun dibayar mahal. Makanya jadilah spesialis yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Allah berikan, fitrah yang sudah Anda dapatkan sejak dari kecil. Spesialisasi Anda itu ya harus Anda kembangkan. Tapi tetap harus punya wawasan yang general, wawasan yang luas. Punya banyak kalian sebagai kalian pendukung. Tetap itu dibutuhkan. Cara mengenali potensi diri, ada 2 cara. Ya, bisa kita otodidak sendiri melakukan, atau menggunakan pendekatan 2 ilmu. Yang pertama, pendekatannya, ada pendekatan psikometrik. Nah, mungkin selama ini sudah pernah tahu ya, ada tes psikotes, tes kecerdasan. Ini biasa kita lakukan. Cuman seringkali hasilnya tidak pernah kita ketahui, betul? Ya. Nah, sampai hari ini kita psikotes, mungkin SMA psikotes, kuliah psikotes, masuk kerja psikotes, mau nikah psikotes, nggak tahu hasilnya. Ya. Tapi ada juga tes yang biometrik, yaitu dari scan sidik jari, retina, ataupun tes DNA. Nah, bedanya di mana? Ibarat gini deh, kalau kita dikasih telur tadi, ada 3 buah telur, ya. Kita ingin tahu ini telur ayam, telur bebek, atau telur elang. Nah, itu menggunakan tes biometrik.
tahu jenisnya dulu. Jadi kita tahu habitatnya, kelebihan, kekurangannya, karakteristik dasarnya udah tahu. Nah, kemudian si bebek, si ayam, dan si elang itu dilatih. Ada yang latih berenang, atau latih berkokok, ada yang latih terbang. Nah, latihan itu harus dievaluasi. Perkembangannya sampai di mana? Gunakanlah tes psikometrik. Ya, jadi psikometrik itu harus dilakukan berulang-ulang. Sementara biometrik cukup sekali seumur hidup. Seperti kita tes golongan darah. Contoh, Pak Chandra. Pak Chandra, golongan darahnya apa, Pak Chandra? O. O. Minggu depan dites hasilnya apa, Pak Chandra? Ya, O, Pak. Oh, 2 tahun lagi dites? O. Oh, berarti nggak perlu cek 2-3 kali, cukup sekali. Betul? Ya, itu yang dinamakan tes biometrik. Dan O punya karakteristik sendiri, A punya karakteristik sendiri, AB sendiri, dan seterusnya. Tapi pingin tahu kualitas darah Pak Chandra. Minggu ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sama nggak? Enggak, beda-beda. Nah, itu gunakan tes psikometrik secara berulang-ulang. Jadi kesimpulannya, 2 tes ini harus terus dilakukan secara bersamaan. Tapi yang biometrik cukup sekali, psikometrik harus dilakukan berulang-ulang. Ya. Nah, ini memang kalau bagusnya serahkan kepada ahlinya, ya. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Kalau ke saya juga jangan nanya, Pak, jodoh saya siapa? Ini tes biometrik, Neng, bukan cari jodoh, ya. Bukan garis tangan ya, Pak ya? Bukan garis tangan, tapi emang kenyataannya sering karena kan saya buka praktek di mana Car Free Day. Iya, iya. Ya, ada orang deket-deket saya nanya, Pak, jodoh saya siapa? Itu bukan peramal. Itu kan baca barcode, tahu nggak barcode? Kalau di supermarket itu ada garis-garis ya, garis-garis produk. Nah, di scan pakai infrared, muncul di monitor. Nah, itu ngecek itu. Ini barangnya apa? Minuman, makanan ya, minuman kaleng ya, apa masa depan kamu seperti apa? Sirik namanya. Ini ilmu alami ya. Ilmunya ada ilmiahnya ya, bukan ilmu ngeramal ya. Scan sidik jari. Saya bisa melakukan ini nanti secara manual dan secara computerized. Kebetulan saya belajar dengan Pak Widya, Jakarta, dan Pak Budiman ya, untuk mengetahui potensi. Dan kebetulan di Indonesia hanya sedikit yang menguasai secara manual. Salah satu orangnya ada di Fakultas Komunikasi Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis. Angka. Kemudian yang kita bahas di sini bagaimana sistem operasi otak kita. Jadi kita udah tahu minat kita harus tahu bakat kita, bawaan lahir kita seperti apa. Ini kalau di-match-kan, wah akan luar biasa. Sistem operasi otak ya. Selama ini juga kita cuma tahu otak kita ada 2 belahan, betul? Kanan dan kiri. Nah, ini menurut para ahli setelah diriset rupanya ada 5 belahan, persis dengan 5 tangan. Ya. Nah, ini ahlinya kebetulan sudah pada almarhum semua nih. Gustav Jung, ahli psikologi, Ned Herman, dan Tom Lacan ini ahli tentang biologi ya, tentang otak. Ya. Terus disempurnakan oleh orang Indonesia, Pak Fadi Purnoman, itu guru saya yang kedua. Guru saya pertama adalah Pak Widya, yang ngajarin saya bagaimana melihat secara manual dan secara computerized. Nah, ini hasil penelitian dia. Ya. 5 belahan tersebut memiliki sifat-sifatnya sendiri, memiliki kelebihannya sendiri, memiliki kemampuan cara belajarnya masing-masing. Ya, saya coba jelaskan sedikit dulu di sini. Ya, ini akan jadi pembicaraan menarik kalau otak itu dikupas dihadapkan ke depan dan ini kita lihat dari belakang. Ada yang namanya kelompok otak bawah, otak atas. Kelompok otak bawah ini saya kasih tahu, tolong perhatikan baik-baik karena ini masalah otak. Ya, jangan sampai nanti ditanya adik-adik otaknya di mana nggak tahu, bahaya. Otak ada berapa nggak tahu gimana. Sama aja Anda punya handphone, Anda nggak tahu isi handphone Anda apa. Gimana Anda mau gunakan? Gimana Anda mau mengembangkan? Kalau kita punya otak, tapi kita tidak tahu otak kita ada di mana, tidak tahu ada berapa belahan, tidak tahu bagaimana cara gunakannya, wah itu bahaya. Ya, ini adalah suatu anugerah Allah yang luar biasa. Kelompok bawah itu ciri-ciri bakok, kiri bawah, kanan bawah, otak tengah. Orangnya praktis, simpel-simpel. Makanya kalau saya ngomong panjang lebar gini, dengan nada datar, nggak lama 15 menit mereka udah tidur. Ya. Kelompok atas itu orang yang pemikir hebat, orang analis dan orang kreatif yang ada di kelompok atas. Nah, kalau udah tahu jenis seperti ini, minat Anda umpamanya di bidang bisnis. Nah, kalau yang bawah nih, yang prakteknya bagus. Tapi yang ngatur strategi itu yang dominan kelompok atas. Yang mikirin inovasi, mikirin strategi, itu kelompok atas biasanya. Nah, yang bawah nih, yang mengimplementasikan yang lebih jauh. Jadi, Anda sudah tahu minat Anda, minat saya pemain bola. Anda harus tahu, Anda posisi pemain depan, pemain tengah, pemain belakang, pemain kanan atau pemain kiri, atau main di luar lapangan. Anak gawang. Ada juga pemain luar lapangan. Anda cuman komentator. Anda mungkin tukang supportnya, ya tim hore umpamanya. Ya itu ada profesinya. Atau Anda jadi manajernya. Anda jadi pemilik klub. Itu masing-masing punya posisinya sendiri-sendiri.
Nah, saya kasih contoh yang kiri bawah itu cirinya orangnya rajin, memorinya, ya, hafalannya bagus. Nah, kalau suruh belajar yang banyak nganalis, wah ini pusingnya anak ini. Pengen langsung praktek, nggak mau banyak ngomong, langsung praktek. Ya, orangnya objektif, praktis, ngomongnya apa adanya. Nah, kalau ini pemikir nih, makin ngejar orang ngomong, ya orang ngomong apa-apa dikejar terus sama dia. Ini kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Ya nih, ini luar biasa nih, rasa ingin tahunya tinggi. Makanya suka dibilang anak yang pandai, anak yang kritis, tapi juga kalau guru suka sebel nih sama anak ini, nanya terus, sampai pusing nggak bisa jawab gurunya. Atau ada orang tua yang pusing sama pertanyaan anak ini. Contoh, Pak, itu kenapa ya ada burung? Terus kenapa burung? Iya, kenapa burung kok bisa terbang ya? Nah, pusing bapaknya. Apalagi bapaknya jurusan Hansi. Kan? Suruh ngomong tentang biologi kan. Nah, ini biasa anak-anak ini kritis. Nah, kalau anak yang otak kanan atas masa depan, inovasinya luar biasa. Disuruh nggak disuruh, idenya banyak banget. Cuman kelemahannya apa? Pelupa. Karena idenya saking banyak, jadi suka tabrakan di kepala dan ngeheng, otaknya ngeheng. Jadi harus cepat dicatat idenya. Kalau nggak, dia ngeheng, cepat lupa. Ya, umpamanya dia tiba-tiba ngomong, tadi Pak Chandra siapa namanya ya? Oh, nanya lagi. Nah, itu ciri-cirinya udah kecil aja pelupa biasanya. Saya ya, banget itu Pak, suka lupa nama. Ini ada kejadian loh, ada kejadian teman saya yang kreatif ini ngantar istrinya ke pasar baru, dan orang kreatif ini biasanya liar ya, bebas, bosenan, sampai pasar baru, lama nunggu istri, balik dia ke rumah. Jalan-jalan sampai ke rumah, bukan ke pasar baru lagi, sampai ke rumah. Sampai di rumah, dia cari istrinya di rumah, rupanya istrinya tidak ada di rumah. Oh, dia itu bukan ganteng istri orang lain, Pak ya? Setelah sampai di rumah, dia telepon istrinya kenapa nggak buka pintu, rupanya ibunya marah-marah karena pulang di pasar baru. Ya. Kemampuan komunikasi bagus, berhubungan dengan orang bagus, bersosialisasi orang. Nah ini bagus nih, cari bukan berhubungan, dia jago di situ. Tapi juga jangan diajak, ini kelompok bawah ini prinsipnya jangan banyak mikir yang rumit-rumit aja deh, orang ini pusing aja. Ya. Tapi kalau bercanda, bergaul, ngobrol, diskusi, ya, merayu, jago nih. Dan orangnya baperan, ya. Baperan. Nah kalau baperan Anda harus tahu juga nanti tempatnya di mana. Dia bisa nyenengin orang. Kalau di marketing jago, di promosi jago, ya di pelayanan jago. Terus jadi ustadz juga bagus di situ ya. Sebagai humas juga bagus. Nah, yang tengah gimana? Yang tengah ini orangnya serba bisa. Tapi dia punya kelebihan, mensinergikan orang yang berbeda-beda. Jadi Allah itu adil menciptakan orang. Tuhan itu adil menciptakan orang dengan kelebihannya masing-masing. Kalau tepat pada tempatnya, insya Allah dia akan berkembang secara baik. Nah, ini ringkasan yang tadi saya ceritakan ini. Ya, ini yang kiri bawah. Ya, orangnya praktis, orang kiri atas itu orang aktif dan inovatif, orang kanan bawah itu orang yang perasa, ya, tapi juga mampu memimpin. Ini orangnya punya nalurinya bagus. Nah, telah berkorban, habisnya. Perannya berbeda-beda. Sesuai dengan tadi, minatnya, ya. Nanti lebih jauh ini harus ngobrol nih, kalau setelah ini ya. Saya kasih dulu contoh-contohnya, suka prakteknya di dapur, ya udah agak tes rasa. Apalagi kalau kopi itu masalah rasa menjadi nomor satu ya. Atau dia visualnya bagus, gambar, jadi baju. Ya. Tapi kalau suruh jahit nggak suka, nggak gambar aja, udah kerjanya gambar aja, ya berkreasi di sini, menciptakan desain aja, desainer aja kerjaan. Ya. Nah ini atau dia senang jalan-jalan, senang modif, ini juga kreatif juga ada di sini, ya. Tapi kreatif membuat memodifikasi kendaraan, ya. Atau senangnya di handphone. Nah ini bisnis ini semua yang tadi saya ceritakan bisa dikerjakan sambil kuliah, tanpa modal besar. Ya, tanpa modal besar. Malah modal handphone Anda aja yang seperti ini udah cukup bisa ngasilin duit. Ya. Nah, apalagi kalau handphone sekarang lengkap sama perangkatnya bisa kita jual. Anda bisa jadi dropship, Anda bisa jualan secara online ya. Kalau makelar, benar nggak Pak? Iya, punya motor tapi mempertemukan tukang ojek dan penumpangnya. Ya, siswa yang lapar dengan yang pemilik warung Padang. Pakai GoFood. Sangat kuat sekali, sangat banyak kali pakar-pakar yang nanti bisa ngajarin kuliah sambil praktik. Nah, bisa jadi Anda juga bisa membiayai kuliah, bisa melakukan bisnis online. Ya. Tadi berawal dari handphone, Anda bisa gunakan medsos, Anda bisa gunakan marketplace. Harus ke yang pembuat lagu gampang. Anda tinggal masukin ke YouTube ya. Ataupun nanti Anda di bisnis ya. Nah, ini bisa dilakukan sambil kuliah ya. Ajar tentang organisasi. Pengalaman saya dulu waktu kuliah, nangani konser-konser musik, termasuk kalau tahu Anggun C. Syafiee masih pakai celana pendek, masih pakai topi ya. Nah, itu saya juga nangani konser musik kayak Jiro, Cangcuter, Noah, ya, dulu Peter Pan namanya ya. Ada band dan lain-lain itu belajar dari kampus itu. Nggak ada modal tuh. Modalnya dari mana? Dari sponsor. Ya. Ini udah bisa kita lakukan sejak dari kampus. Sejak dari kampus saya juga udah melakukan konser-konser seperti ini. Modalnya kreativitas dan kemampuan memanage, mengorganisir orang. Yang paling susah sekali lagi
memanage orang. Nah, belajar nih dari sini nih. Kalau Anda mau jadi pemimpin, belajar dari organisasi. Ya, makanya nanti kalau kuliah tuh jangan kayak serikaan, datang pulang gitu aja. Anda harus aktif di kampus, ya di BEM kayak ya, ataupun ada komunitas-komunitas dari kampus. Atau senangnya jalan-jalan. Nah, Bandung ini adalah kota wisata. Kota wisata di Bandung, Anda bisa jadi tour guide, ya. Anda bisa liburan gratis nih. Kan sekarang mahasiswa senangnya gratisan. Nah, ini jadi tour guide aja nih. Sabtu Minggu Anda nganter-nganter orang, atau Anda menjadi IO, atau Anda menjadi outbound di situ, jadi instruktur. Nah, kalau Anda punya hobi di sini, ini bisnis yang menjanjikan. Pariwisata adalah prospek ke depan yang luar biasa, ya. Dan di telekomunikasi juga Anda bisa banyak belajar di sini untuk mengembangkan potensi Anda, ya. Atau di sini senangnya syuting, senangnya bikin tutorial, Anda jadi YouTuber. Dan kita di Fakultas Komunikasi ini syarat sekali ya, lengkap peralatan kita untuk ngajarin teman-teman belajar tentang jadi YouTuber yang baik. Ya, banyak dosen-dosen yang jago di wilayah broadcast ataupun di komunikasi, nanti bisa belajar banyak di sini. Ya. Nah, ini udah jadi suatu profesi. Oke, begitu aja mungkin sementara dari saya. Untuk lebih jauh nanti kita sebaiknya ngobrol aja deh, ya Pak Chandra. Baik. Ya, menarik ya teman-teman semua apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nusli berkenaan dengan passion. Boleh, silakan. Barangkali teman-teman mau bertanya. Kalau tidak ingin bertanya secara langsung, boleh ngechat. Saya bacakan ya. Ini ada pertanyaan dari Jen Janet. Pertanyaannya begini Pak, bagaimana peluang bisnis yang cocok bagi mahasiswa dan bagaimana cara kita mengatur strategi yang cocok ya Pak? Terima kasih, semoga Bapak sehat selalu. Mohon maaf, tadi kecepatan kesen. Mohon maaf. Oke, silakan Pak. Satu-satu ya? Ya, satu-satu saja. Ini Jen ya? Jen. Ya. Berkaitan dengan topik, bertanya Pak, jika lihat dari kondisi, ini ya, yang sekarang? Ya, yang bawah, Pak. Yang bawah, Pak. Yang bawahnya. Bisnis yang cocok bagi mahasiswa. Ya. Ya. Ya, yang prinsipnya, bisnis yang mahasiswa ini kan, mahasiswa masuk golongan orang tidak mampu. Maksudnya belum punya penghasilan. Jadi bisnisnya jangan pakai modal-modal besar. Ya. Bisnis Anda gunakan yang banyak menggunakan intelektual. Ya. Tapi bisnisnya apa, Pak? Ya kembali lagi, kamu sukanya apa? Pak, saya senangnya makanan. Bisa nggak bisnis makanan tanpa modal? Bisa, saya dulu juga kuliah, jualan makanan, tapi saya nggak bisa masak. Caranya gimana? Di dekat kampus kita, di komplek kita, itu banyak pedagang-pedagang yang bisa bikin produk, bisa bikin makanan, tapi nggak bisa jualan. Anda bisa bawa tuh barang itu ke kampus. Atau Anda bisa juga posting dulu di IG, ya, posting di WhatsApp Anda di situ atau di Twitter Anda, itu udah bisa minimum untuk sarapan Anda sendiri, makan siang Anda udah selamat dulu deh. Bisnis yang sederhana. Cari bisnis-bisnis yang ada di kebutuhan sekitar kita. Contoh, mahasiswa TELU itu 1 tahun dia harus semester awal dia tinggal di asrama, oke? Terus kemudian setelah itu dia harus keluar dan mencari kosan. Anda senang bisnis di properti. Nah, saya kebetulan basicnya juga di properti. Saya ajarin nih, bisa nggak Anda bisnis properti, tapi Anda nggak perlu punya banyak kos-kosan. Bisa. Anda jadi agennya kos-kosan yang ada di seputar kampus. Calo ya Pak ya, bahasa kasarnya ya. Kalau lagi, gunakan tadi teknologi. Anda tuh sudah punya kekuatan yang namanya gadget, yang namanya handphone, yang tiap hari kalau nggak bisa terpisahkan oleh Anda. Bangun tidur, lihat handphone, ya. Mau tidur, lihat handphone. Nah, itu gunakan. Kekuatan Anda ada di situ. Modalnya murah. Pak, nggak ada pulsa, ya udah nongkrong di hotspot yang gratisan sana, ya. Insya Allah nggak akan susah. Ya, nongkrong di TELU juga itu jaringannya bagus banget di situ ya. Anda nongkrong, Anda udah bisa jualan. Nah, cari bisnis-bisnis yang ada di sekitar kita. Jangan jauh-jauh dulu. Ya, jangan jauh-jauh dulu. Atau mungkin Anda dari daerah luar Bandung, luar Jawa Barat. Ya. Nah, orang sana itu butuh makanan-makanan atau pakaian-pakaian yang khas dari Bandung. Karena Bandung itu terkenal 2, kulinernya and fashion-nya. Ya. Anda sekali lagi, Anda bisa menjadi dropship atau Anda bisa jadi calo di situ.
Caranya gimana? Pajang aja foto-foto baju yang banyak di butik-butik Bandung. Ya, kasih tahu mau pesan yang ini, oke. Mau berapa lusin, mau berapa kodi, oke. Yang penting bayar di muka. Ya, masuk dulu dong DP, ya. Nanti kalau udah mau kirim lagi, ini udah siap nih barangnya, atau langsung aja 100%. Jangan Anda nombokin dulu, nanti barang udah nyampe, atau susah nagih. Ingat, dalam ilmu penjualan, yang paling susah nagih, bukan jualan. Oke, silakan. Yang kedua. Baru itu Pak, saya boleh nanya ya Pak ya? Moderator boleh nanya nggak nih? Oh boleh, boleh. Ini ada pertanyaan Jen, ini apa nih? Jen, udah itu saja Pak. Udah ya? Apa lagi? Oke, ternyata ada lagi nih yang bertanya. Dari Fasa Maulidan. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Izin pertama, nama saya Fasa Maulidan, angkatan 2019. Saya merasa kurang berbakat di bidang bisnis, tetapi nilai-nilai saya di jurusan tersebut terbilang tinggi. Bagaimana tindak lanjut yang tepat menurut Bapak? Nggak minat, tapi nilainya tinggi gitu Pak, di bidang bisnis. Nah, memang yang paling utama itu harus minatnya dulu dicari. Tapi kalau Anda punya kemampuan akademis bagus, ya, banyak profesi yang bisa kita kembangkan dengan kemampuan akademisi kita yang tinggi. Ya, Anda menjadi seorang ilmuwan di situ. Anda sebagai seorang peneliti di situ, Anda sebagai konsultan di situ. Nah, itu juga dibutuhkan. Sebagai orang riset, orang penelitian, contoh di perusahaan itu selalu membutuhkan orang riset untuk meriset customer-nya secara berkala. Ya, kemampuan ilmu yang kita miliki bisa kita jadiin duit itu. Ya, jadi perusahaan itu ibarat kayak petinju. Petinju seperti Mike Tyson atau Muhammad Ali tetap butuh pelatih, perlu mentor, perlu tenaga ahli yang ada di sekitarnya untuk memberitahu. Nah, Anda bisa saja tidak main langsung sebagai pebisnis, tapi Anda berada di lingkaran pebisnis itu yang mensupport agar mereka bisa melaksanakan bisnis secara baik. Nah, jadi keilmuan Anda bisa Anda kembangkan. Tapi yang paling penting memang Anda harus cari tahu minat Anda sehingga nanti kayak contoh tadi ya, oh saya main bolanya nilainya tinggi, tapi saya nggak suka main bola. Ya. Anda bisa bisnisnya, Anda jadi manajernya, ya. Anda bisa menjadi jual aparelnya, ya. Anda jual tiketnya, Anda jual wisata sepak bolanya. Nah, cari minat Anda yang ada hubungannya ke bisnis itu. Jadi bisnis itu luas sekali. Contoh aja, kalau kita, Pak, saya senang di bisnis otomotif. Bisnis apa ya? Luas. Cuci mobil bisa. Salon mobil bisa. Jadi cuma ngisi angin, ganti ban, ganti pelek juga bisa. Kalau ada namanya ujang pintu, ujang kumis, itu harus khusus pintu aja. Ya, ada yang khusus nangani AC, ada yang khusus nangani alarm, ada khusus nangani parfum, ada yang khusus nangani audio. Nah, kamu senengnya yang mana? Pasti ada salah satu dari sekian itu yang Anda senang, ya udah masuk aja di situ. Bisnis itu luas, dari hulu ke hilir. Anda pilih yang mana? Kayak saya, dalam bisnis. Saya lebih senang tuh, kalau ngajarin orang, ya, memotivasi, terus orang berbisnis bisa maju. Tapi sebelumnya saya harus praktekin dulu. Jangan sampai saya ngajarin orang berenang, saya cerita hebat-hebat, ditanya, Pak, Bapak udah pernah berenang belum? Belum. Gue ngajar. Saya posisi sebagai guru atau sebagai dosen, sebagai konsultan bisnis, belum pernah bisnis, itu akan jadi bumerang. Karena saya senang ngajar, saya harus dukung dengan kemampuan. Bukan berarti, kenapa Pak Nusi nggak terusan bisnis? Saya lebih senang ngajarnya. Saya lebih senang mendevelop pengetahuannya. Karena posisi bisnis sudah saya lewati, mulai dari UKM sampai jadi perusahaan besar, sudah cukup. Itu untuk bahan saya cerita. Buat pembuktian juga. Karena banyak klien saya, pengusaha-pengusaha yang usia bisnisnya sudah 20-30 tahun, dia tidak melihat detail saya. Dia nanya, Pak Nusrik, yuk pernah apa? Gitu. Contoh klien saya C59. Tahu C59 kaos? Itu udah 30 tahun lebih. Kalau diadu sama detail, ya nggak menang lawan dia. Ya. Jadi saya harus kombinasikan ilmu dan pengalaman, sehingga saya bisa membantu mengembangkan bisnisnya. Apalagi kalau sekarang klien saya kan udah masuk perusahaan multi. Ada ConocoPhillips, ada Newmont, ya, dan macam-macam. Nah, dia itu lebih memperhatikan keilmuan kita dan pengalaman kita. Nah, ini yang tadi, yang ilmunya pinter-pinter nih, Anda bisa jualan cukup dengan jual kecap, saya bilang. Sekali ngomong, ya lumayan lah. Ya. Iya, ya Pak. Ya berarti berbicara bisnis, ya
ketika seseorang atau ketika siapa tadi Fasa merasa bahwa kemampuan akademiknya bagus, ya tidak harus nyemplung dulu ya, atau tidak harus selalu praktek ke bisnis gitu, tapi banyak mengembangkan sektor-sektor lain di sisi bisnis Ya. itu, bisa dari konsultan, bicara. Tapi lebih baik ketika menjadi seorang pengajar taruhlah atau konsultan di bidang bisnis memang ya Harus tadi pernah dulu. harus pernah bisnis, Harus. sama kayak pelatih renang kudu Yes. bisa renang juga. Kalau enggak nanti kita tenggelam berjamaah. Ya? Coba aja tanya mahasiswa tuh. Saya dulu juga kuliah pusing, kenapa? Yang dosen yang ngerti cuma sedikit, sisanya saya nggak ngerti. Kenapa? Ya itu tadi tenggelam berjamaah. Tenggelam berjamaah. Ya, lebih parah lagi kalau ditenggelamin ya Pak ya sama pelatihnya kabur. Pelatihnya kabur, pelatihnya juga ikut mati di kolam sama-sama. Oh iya, oke ya, itu tadi pertanyaan dari Fasa, semoga terjawab. Selanjutnya Jen tanya lagi, hobi bertanya sepertinya, mulai gelisah sepertinya ya tentang status dan jati dirinya kali Jen. Kepanasan ya, masa depannya gimana? Mudah-mudahan amin cerah ya. Ya, amin. Mohon izin bertanya lagi nih Pak, saat ini banyak para milenial yang menjalankan para bisnis itu tidak hanya satu macam, selalu ganti-ganti. Jadi mereka tidak memfokuskan pada satu bisnis. Bagaimana pendapat Bapak terkait kaum milenial yang rentan atau masih labil? Dan apa yang harus kami lakukan nih Pak sebagai kaum milenial? Oke, gini ya. Ini bukan masalah milenial atau bukan ya. Milenial atau kolonial ya Pak ya? Milenial atau kolonial itu juga saya alami sendiri dulu waktu masih belajar bisnis ya. Nah, saya kasih contoh ya. Secara umum ada anak kalau umpamanya mau lebaran suruh beli baju, pasti bingung mau beli baju apa. Berarti kita harus liatin contoh-contoh bajunya, diliatin, dicoba, datang ke mall, datang ke supermarket ya, cari-cari. Dia akan coba, dan akhirnya dia akan ketemu mana baju yang paling cocok, mana yang sesuai dengan fashion dia, mana yang sesuai dengan minat dia. Jadi bisnis juga terkadang ya, ini perlu ada proses test market, uji coba dulu. Uji coba. Tapi saat sudah dapat, fokuslah di situ. Pesan saya di situ. Karena mungkin waktu kecilnya kurang banyak waktu mencoba. Udah gede baru nyoba. Ya coba-coba. Kayak kita mau beli makanan. Mau pilih yang mana? Masuk ke rumah makan Padang. Itu kan macam-macam tuh. Kan dicicipi-cipi lama-lama, oh kayaknya saya lebih doyan rendang nih. Oh saya lebih doyan jengkol. Jadi besok saya datang lagi makan rendangnya. Gitu. Nah, terus kemudian saran saya, ya, memang bisnis itu kalau nggak fokus, Anda nggak akan ketahuan Anda jagonya di mana. Kayak tadi saya bilang, pesannya, kalau kita berobat, kita akan pilih dokter spesialis. Walaupun bayarnya lebih mahal. Itu. Dan waktu Anda fokus, setelah Anda masuk, rupanya Anda baru tahu Anda tuh belum ada apa-apanya. Masih banyak lagi ilmu yang harus kita dalami di situ. Contoh ya Pak Chandra, semakin tinggi sekolah, berasa makin pintar dan makin bodoh kita. Makin nggak mau sekolah lagi. Makin bodoh Pak, makin susah sekolah. Oh, rupanya ilmu kita tuh masih sedikit ya, banyak yang harus kita geluti. Contoh tadi ya, kita masuk ke dunia IT. Waduh, saya dulu waktu kuliah rasanya udah jago tuh programmer segala macam. Zaman sekarang ilmunya ketinggalan zaman. Dulu pakai hard disk drive A, drive B, masih inget ya. Terus diganti sekarang flash disk juga sekarang udah pakai. Jadi ilmu tuh terus berkembang. Artinya kalau kita nggak fokus, kita nggak konsisten di situ, nanti keahlian kita cuma setengah-setengah, nggak jelas. Ya. Jadi kalau kita bangun dulu satu bagus kayak pohon, batangnya mateng dulu, kuat. Kemudian kita buka cabang. Matengin dulu, satu. Contoh kayak grupnya Jarum. Dia satu produk dulu dikuasai, baru dia buka, ada elektronik, ada mechanical, ada perbankan, segala macam. Nah, itu belajarlah dari konglomerat itu. Itu udah ada contohnya banyak. Satu dulu dia perkuat, ya, baru dia akan kembangkan cabang-cabang yang lain. Nah, cabang-cabang yang lain juga, jangan salah, dan kembali ke ilmu manajemen, span of control kita terbatas, kita nggak bisa pegang semua. Berarti kembali lagi, Anda harus cari the right man on the right place untuk menjalankan unit bisnis kamu yang macam-macam. Jangan coba kayak manajemen tukang cukur. Ya, tukang layanin, nyukurnya juga, tukang bersihan, ya, nanti jadi kasir, tukang pijet juga, tukang krembat, akhirnya Anda tidak berkembang.
kakinya hanya di situ saja. Kalau dari Jadi, kecil kalau sudah bisnis itu ditata dengan baik, insya Allah dia besarnya akan lebih mudah. Contoh, main bola. Pak Chandra bisa main bola? bisa. Bisa. Banyak orang bisa main bola. Tapi sebatas hanya jagoan di Tarkam, betul? Coba kalau dia sekolah SSB, dia bisa menjadi pemain timnas. Walaupun usianya masih belasan tahun. Ya. Jadi balik lagi, memang itu kita harus fokus dan harus belajar yang benar, cari mentor yang benar, cari guru yang benar. Dan kalau mau belajar bisnis, ya belajar di sekolah bisnis seperti di Fakultas Komunikasi and Bisnis Telkom University. Yang pilih 41.000. Ya, semoga terjawab ya. Tadi kuncinya fokus, Jen. Jangan labil-labil dulu sebelum Angin dulu satu. Sebelum bisnisnya ini betul-betul tumbuh gitu ya, mateng, mantap, buka cabang, ya boleh buka cabang yang lain. Kalau enggak kayaknya itu godaan sesaat barangkali seperti itu ya. Ya. Sebentar, nambahin. Ya. Pak Chandra tahu yang cendol yang terkenal di Bandung? Elizabeth. Nah, dia jualan cendol terus kan, nggak jualan yang lain? Iya, betul. Kue molen yang ngetop kue? Kue apa Kartika? Pak? Kartika Sari. Itu udah kejawab tuh. Kalau Anda fokus, umur Anda lebih panjang bisnis. Tukang pintu namanya Ujang ya Pak ya? Iya, tukang pintu Ujang. Nah, molen Kartika Sari juga kan dia mulai berkembang. Jualan makanan yang lain, kue-kue yang lain, buka restoran, buka bisnis yang lain. Ya itu nanti kalau satu udah matang. Lanjut, mangga. Ya, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari Mahdar Arianto, angkatan 2020. Saya izin bertanya mengenai masalah mengenali potensi diri melalui identifikasi sidik jari. Tapi dari hasil tesnya tidak ada yang membuat menarik diri saya. Apakah ini ada hubungannya dengan lingkungan? Atau ada hal lain yang mempengaruhi? Sekedar informasi. Hasil tesnya itu thinking introvert. Terima kasih sebelumnya. Ya. Silakan Pak Nusli. Udah bahas teknis ya. Enggak. Kayak gini. Hasil pengembangan seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor. Satu genetik, kedua lingkungan. Genetik 20%, lingkungan 80%. Nah, mungkin itu yang dirasakan ya. Jadi kalau dua ini nggak match, hasilnya jadi hambar, nggak jelas. Jadi Anda harus berusaha mencari komunitas atau lingkungan yang tepat sesuai dengan introvert. Ya, introvertnya thinking di sini tadi nggak salah ya. Thinking ya. Ya, introvert thinking. Nah, thinking kalau saya contohin, kalau dia di perusahaan, di bisnis, kerjaan dia itu tukang benahin masalah, ya, problem solving, ngatur strategi, bikin rencana. Dia jago di situ. Kalau disuruh urusan yang sifatnya administratif, bosen dia. Dia lebih senang tantangan-tantangan. Nah, mungkin tadi lingkungannya tidak memberikan dukungan support ke situ, sehingga potensinya ini harusnya bisa berkembang, jadi kurang berkembang. Jadi kalau Anda sudah paham dengan karakter Anda harus cari lingkungan, cari tantangan-tantangan baru untuk mengembangkan si thinking ini. Si thinking ini adalah orang yang senang tantangan-tantangan, masalah-masalah yang rumit-rumit. Kalau yang kelompok bawah disuruh masalah yang rumit, dia pusing, suruh mikir. Kalau ini suruh mikir sampai berhari-hari, dia mantap ya. Cuman satu penyakitnya, kalau udah beres satu masalah, jangan kasih masalah yang sama. Harus cari dengan level yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Nah, itu cara dia berkembang. Dan dia harus terus mengasah, mengisi otaknya dengan berbagai macam pengetahuan supaya memudahkan dia menghadapi masalah yang makin hari makin kompleks. Nah, kira-kira gambaran begitu. Ya, artinya untuk saat ini berarti cari lingkungan yang cocok ya, Pak ya? Yes, ya tadi ya, burung elang ngumpul sama ayam, dia salah. Ntar nyarinya cacing, dia bukan nyarinya kelinci, bukan nyari ular gitu ya. Yang nggak belajar terbang, taunya berkokok jadinya. Ya. Berarti PR dari Mahdar adalah carilah lingkungan yang sesuai dengan potensi kamu, gitu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Kevira.
ya, angkatan 2018. Saya sangat berminat dalam bidang bisnis, tapi jurusan saya manajemen sumber daya manusia. Saat Ya. ini saya sedang berusaha mendirikan bisnis makanan, tapi masih via online. Ya. Tapi saya orang yang kurang kreatif, sedangkan bisnis online via Instagram membutuhkan kreativitas yang tinggi. Bagaimana menurut Bapak? Apakah saya lanjutkan atau gimana? Oke. Yang penting tadi jawabannya passionnya, minatnya udah di bisnis. Itu Ya. dulu pegangannya ya. Pegangannya itu dulu. Nah, Anda harus tahu untuk berbisnis itu minimum menguasai 4 sampai 5 fungsi. Saya ulangi ya. Kalau bisnis minimum Anda menguasai 4. Seperti roda mobil, itu ada 4. Ada marketingnya, produksinya, ada SDM-nya, ya, termasuk bagian umum di sini, ada keuangannya. Nah, Anda baru 1. Alhamdulillah. Masih kurang 3. Ya cari lagi nih. Nah, itu kalau kita mau berbisnis, apapun disiplin ilmu kita, nggak masalah kita berangkat dari orang marketing bisa, dari orang produksi, orang teknik bisa, mau dari orang keuangan bisa. Bisa semua. Nah, cuman kita harus lengkapi ilmu ini. Ya, itu tadi pesannya. Jadi, udah sesuai minatnya ke situ, oke terusin, berarti ilmu yang kurang ditambah. Gimana Pak cara tambah? Bisa formal, bisa non formal. Kalau formal kita kuliah S1, S2, ya dan seterusnya. Kalau non formal Anda ikut kursus. Ya, atau ikut program magang. Ya. Nah, kalau magang itu biasanya malah dapat ilmu, dapat duit. Atau langsung ikut kerja dulu sama orang. Nah, itu juga dapat ilmu, dapat duit, malah disekolahin. Itu kalau saya dulu caranya gitu, kerja sama orang, dapat ilmu, dapat duit, disekolahin. Jadi saya dulu gratisan banget hidupnya ya. Maklum lah orangnya susah ya. Terus kemudian tadi kurang kreatif. Nah memang Anda kalau memang punya genetik yang nggak kuat di kreatif, Anda berkolaborasi aja. Contoh, Anda senang bisnis pakaian. Anda nggak pinter gambar. Banyak tuh desainer-desainer, Anda tinggal beli desainnya yang mana. Atau kalau kita sudah besar, memang mau nggak mau, kita bisnisnya harus punya desainernya. Ya, tapi kalaupun nggak dapet, Anda bisa berpartner, nggak susah. Kayak saya bikin rumah. Kalau orang lihat gambar saya, itu kayak gambar anak TK, diketawain. Tapi pengalaman saya bikin rumah, mulai dari 1 rumah, 100 rumah, 1000 rumah, sampai 3000 rumah, udah saya jalanin. Ya, kalau udah sampai 1000 rumah lebih, itu udah kebayang berapa puluh hektar. Ya. Tapi pertanyaan, apakah Pak Nusli bisa gambar? Diketawai. Tenang, saya punya insinyur, saya punya sarjana teknik, yaitu arsitek. Dia yang ngerjain. Yang penting konsepnya dari saya. Nih saya minta modelnya minimalis. Nih saya minta modelnya Mediterranean. Ini saya minta yang model tropis. Nih contohnya begini, tolong gambarin. Nah, saya yang tukang editnya. Oh ini bagus nih, nggak bagus nih. Karena saya yang tahu selera pasar, saya yang tahu. Kuncinya Anda harus tahu selera pasarnya apa. Desainer mah ngikut dari petunjuk kita. Ya. Kejawab ya mudah-mudahan ya. Ya, tinggal kolaborasi saja sebenarnya. Siapa namanya tadi? Yang ini Pak, ciri saya Pak, lupaan nama. Kanan atas banget. Benar ya? Wah. Tapi enggak lupa sama orang rumah kan? Oh enggak, itu mah enggak kayaknya karena tiap hari ketemu. Kalau jarang ketemu bisa lupa. Ya. Oke. Ya gitu ya, intinya kolaborasi ya di zaman sekarang apalagi gitu. Tidak Dulu bisa kita itu, maju hanya sendiri. Saya bisnis rumah, percaya nggak Pak Chandra? Nggak punya duit, nggak bisa gambar, nggak ngerti teknik, ya, nggak punya tanah. Saya bisa bikin rumah mulai dari 40-an unit, naik 100, naik 1000. Itu gaya Gojek yang saya pakai. Gojek itu kan hanya bisa calo mempertemukan semua orang. Ya. Akhirnya jadi sebuah bisnis. Nah dari situ saya punya penghasilan, saya punya rumah. Jadi saya filosofinya gini, kalau saya pingin nggak kelaparan, saya bisnis makanan, nggak laku saya makan. Gitu. Yeah. Nah, kalau saya pingin punya rumah, saya bisnis rumah, ya saya pasti dapat rumah dong, gampang. Sekarang kalau orang mau nanya bikin rumah segala macam, mau 100 rumah, 1000 rumah, udah berani saya jawab. Ya, intinya silaturahmi lah ya kalau dalam bahasa agama ya, kolaborasi itu banyakin ya. Teman, banyakkan relasi, jangan sombong, jangan sok jagoan.
Nggak ada, kita super. Kita harus minta bantu sama orang-orang hebat yang ada di sekitar kita, walaupun dia anak kecil. Ya, betul, sepakat Pak Nusli. Kita lanjut ya Pak ya, ini kayaknya masih banyak nih pertanyaan dari teman-teman. Cukup menarik ya kuliah hari ini, banyak pertanyaan. Saya suka. Alhamdulillah. Oke, saya Jidan. Assalamualaikum Pak, saya Jidan dari Samarinda. Ingin bertanya, apakah indikator perasaan? Apa indikator perasaan salah jurusan itu muncul karena perasaan sesaat pada menjalani kuliah atau melalui hasil psikotes dan biometrik? Oh ya. Bagaimana cara agar menentukan jurusan itu sesuai dengan kemampuan kita pada saat kita sudah menjalani perkuliahan? Mohon saran. Gitu. Dengan menjalani kuliah yang sudah dipilih, dengan berusaha atau gimana gitu, atau pindah jurusan atau apalah kalau merasa tidak cocok. Nah, kita bicara mundur dulu nih sebelum kuliah ya. Ini kan kejadiannya udah ketahuan di kuliah yang tadi saya bilang 87% orang merasa salah jurusan. Sebenarnya jawabannya sederhana. Anda mau kemana? Ya, itu yang nanti bisa ngejawab Anda salah atau tidak di jurusan itu. Nah, kalau itu Anda tidak bisa jawab dari awal, jadi kalau kita mau naik kendaraan, naik bus, dari awal kita sebut dulu, saya mau ke Jakarta, taunya busnya ngantar ke Cirebon, nah itu yang dikatakan salah. Ya. Tapi kalau jurusan yang kita ambil ini memang bisa mengantarkan ke cita-cita kita, ke tujuan kita, walaupun ada pelajaran yang kita suka atau tidak suka, ya kayak makan itu kayak gado-gado, kalau semuanya garam apa enaknya gitu. Yeah. Kalau semuanya sambal apa enaknya gitu. Di kampus itu banyak pelajaran yang memang kita harus kuasai. Ya karena memang kenapa? Karena memang di bisnis itu tadi saya katakan, Anda harus ngerti pemasaran, Anda harus ngerti produksi. Ini ilmu teknik banget nih dalamnya kalau udah ngomong produksi. Ya, Anda harus ngerti SDM, ya, Anda harus ngerti bagian umum, Anda harus ngerti keuangan. Ini juga kadang dibenci oleh mahasiswa. Kadang ngitung-ngitung pusing katanya. Terutama kalau udah masuk akuntansi biaya, matematik. Keuangan Pak, keuangan saya jadi korban ketidaksukaan mahasiswa karena ngajar mata kuliah keuangan. Saya kasih contoh nih ya. Ini saya suka ngumpulin pengusaha, terus kita kasih pelatihan. Saya tanya, Bapak Ibu bisnisnya udah berapa lama? Oh, saya udah 5 tahun Pak. Oh, saya 10 tahun Pak. Saya 20 tahun. Hebat. Saya tanya lagi, bisnisnya untung apa enggak? Oh, untung dong Pak. Apalagi ibu-ibu tuh. Untung dong Pak. Sambil ngangkat tangan kan biasanya si emasnya udah banyak tuh rencem gitu. Toko emas jalan. Dia mau ngegos ke saya. Jangan nanya sembarangan loh. Saya ini udah 20 tahun, 30 tahun bisnis, saya udah banyak nanya hal yang sepele tentang untung gitu. Ya untung dong gitu. Tapi saya tanya lagi nih, pura-pura bodoh aja ya. Ya pura-puranya saya nggak ngerti bisnis gitu. Saya tanya lagi. Karena biasa kalau pengusaha udah tahunan itu suka sombong biasanya. Ya. Saya tanya lagi, Bu, Pak, bisnisnya untung ya? Oke. Dari mana Bapak Ibu tahu untung? Nah, mulai matanya kelilipan. Saya balik lagi, tujuan kita bisnis cari untung, cari rugi. Ya untung dong, saya tanya. Dari mana Bapak Ibu tahu untung? Kalau saya beli mobil, kalau saya beli tanah, kalau saya naik haji, saya kawin lagi, saya untung. Dari mana kamu tahu untung? Saya bilang, udah mulai saya serius ngomong deh. Dari mana kamu tahu kamu untung? Saya balik tanya, Bapak Ibu punya anak nggak? Punya, oke. Anaknya sekolah nggak? Sekolah. Ada yang SD, ada yang SMP. Dari mana Bapak Ibu tahu kalau anaknya SD dan SMP? Dari mana Bapak Ibu tahu dia naik kelas atau tidak naik kelas? Dari mana Bapak Ibu tahu dia ranking atau tidak ranking? Coba jawab. Iya Pak, dari rapotnya. Nah, saya tanya, perusahaan Anda ada rapotnya nggak? Ada laporan keuangan nggak? Pantas kamu nggak bisa jawab untungnya berapa. Nah, mana yang angkat tangan 20 tahun? Angkat tangan lagi. Berapa tahun? 20 tahun. Untung kamu berapa? Nggak tahu, Pak. Saya tanya, bisnis Anda benar apa ngawur? Diam. Bisnis kamu ngawur. 20 tahun nggak tahu untung. Berjalan dalam kegelapan. Nabrak-nabrak. Kayak naik mobil. Nggak ada speedometer. Nggak ada GPS. Benar nggak jalanin bisnis? Makanya perlu sekolah, perlu kuliah. Iya, ada ilmunya. Mau masak aja ada ilmunya, mau nyanyi ada ilmunya, mau berenang ada ilmu.
Mau bisnis apalagi? Anda harus tadi saya bilang marketing, produksi, SDM, keuangan. Sekarang tambah apa? ICT. Ya. Nah, itu Core Telkom University. Anda nggak ngerti ICT, tewas kamu. Nggak percaya? Lihat Matahari, Tunggang Langgang. Lihat Glodok, ya, Roxy. Coba lihat di Tanah Abang. Kalau dia tidak menggunakan ICT, tewas. Jadi ada 5 tadi saya tambahin. Marketing, produksi, SDM, keuangan, ICT. ICT sekolahnya di Telkom University. Tadi ada yang udah jawab belum ya? Ada yang belum ya? Iya, artinya gini lah, jangan sampai ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan dalam kuliah itu langsung divonis, kayaknya saya nggak minat gitu loh. Itu ya barangkali yang perlu ditekankan juga kali ya Pak ya. Dikit-dikit nggak minat, dikit-dikit nggak minat. Nah, biasanya minat itu yang asli ya, yang asli itu sebelum kita akil balik, yaitu waktu kita masih SMP ke bawah. Ya. Nah, ini saya contohin. Waktu itu saya senang sekali ngelihat tetangga saya kalau bapaknya kerja itu bapaknya manajer, ya, pejabat kedasi. Nah itu bayangan saya, wah keren nih kalau saya kerja di BUMN, di perbankan gitu. Nah itu terngiang-ngiang dari saya. Nah biasanya faktor lingkungan juga bisa menarik minat kita. Kalau kita bergaul dengan tetangga kita, saudara kita yang PNI, kita tertarik jadi TNI. Kita bergaul dengan pebisnis, tertarik. Nah itu minat biasanya. Coba gali dari awal kita ada di mana, baru cari profesi yang sesuai. Nah, nanti kamu bisa lihat sekolah kamu ini mendukung atau tidak. Cuman kamu harus ketahui, sekolah aja nggak cukup, sekolah formal itu nggak cukup. Contoh, Anda mau bisnis kafe. Belajar bisnisnya dapat di kampus. Belajar masaknya di mana? Ya Anda harus kursus dong masak. Iya. Tetap harus ada kombinasi. Baik sekolah formal dan sekolah informal. Oke. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Nusli. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi Pak, saya Muhammad Al-Faiz dari Medan. Ya. Alhamdulillah Medan ya. Oras Medan ya. Angkatan 2020. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara memulai bisnis berbasis pembayaran kripto bagi mahasiswa? Ini udah teknis nih kayaknya ya Pak ya. Tapi boleh, barangkali Bapak punya advice. Bisa diperjelas sedikit Pak? Ya, contohnya? Bagaimana kayak ini Pak, seperti cryptocurrency kayak Bitcoin, kemudian transaksi-transaksi digital gitu. Oke. Jadi dari sisi payment-nya sebenarnya, bukan dari sisi bisnis, core bisnisnya, tapi dari sisi payment-nya. Oke, nanti saya coba jawab. Mungkin ini nggak terlalu secara teknis saya nggak terlalu dalam di sini, nanti bisa dibantu sama Pak Chandra. Ya. Cuman nih secara presis ya, Anda mau belajar bisnis apapun, apalagi yang berkaitan sama digital, ya. Satu, Anda kuasai dulu teknologinya, how to use-nya. Ya. Model bisnisnya itu seperti apa? Aturan mainnya seperti apa? Bermitranya bagaimana? Aturan hukumnya gimana? Ya. Terus harus tahu target marketnya siapa yang harus akan digarap, ya. Dan mulailah dari kecil. Dan yang paling penting biasanya ini harus kuasai database-nya. Ya. Harus bisa punya database-nya, ya. Nah, Anda dalam berbisnis sebaiknya coba fokus target market Anda mau mensasar kemana. Ya. Dengan aplikasi yang Anda sudah kuasai, target marketnya harus jelas dulu, jangan terlalu melebar. Coba fokus. Pilih mana? Ya, pilih target market yang Anda kuasai. Umpamanya untuk pembayaran untuk lingkup mahasiswa atau lingkup UKM kecil-kecilan dulu. Nanti mulai membesar. Ya, persis kita buat bisnis itu seperti tumbuhnya sebuah pohon. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya, pembayaran yang kecil-kecil, aplikasi yang sederhana. Kayak Gojek juga dulu. Awalnya kan cuman seputar Jakarta, ojek-ojek sekitar kan? Iya. Nah, coba belajar bagaimana Gojek itu berkembang. Setelah itu dia mulai mengembangkan sayapnya. Itu masih transportasi dulu, baru ngangkut manusia kan. Setelah ngangkut manusia berkembang, dia mulai ngangkut barang. Ya. Setelah ngangkut barang, ngangkut makanan. Ya. Terus kemudian, oh saya butuh pijet, ada GoMessage. Saya butuh kesehatan, ada GoMed. Macam-macam. Tapi balik lagi, coba fokus satu dulu, kembangkan aplikasi mana yang kamu anggap kamu paling menguasai, itu dulu kamu bangun. Kayak kembali lagi tadi rumus pohon. Satu, nanti mulai buka cabang. Karena akarnya sudah kuat. Mangga.
Silahkan kita simpan. Satu jenis aplikasi aja, nggak usah banyak. Kita lihat juga Facebook, bagaimana Facebook pertama itu hanya cuma ngubung-ngubung. Sekarang Facebook bisa apa? Luas. Kita Jadi udah negara, bisa macam-macam ya. bisa jadi negara Facebook. Ya, dulu kan hanya untuk, saya rindu, pengen ketemu sama teman-teman sekolah saya yang dulu. Itu dulu, jangan macam-macam dulu. Kenapa? Ya kan memang power kita, tenaga kita masih kecil. Kita coba skala yang kecil dulu. Lagian kalau jatuh rugi, nggak gede-gede amat. Gitu ya. Saya berani cerita gini, saya pernah punya pengalaman. Waktu saya pertama bisnis makanan, baru berapa bulan hebat, tiba-tiba om saya naksir ya. Wah ini boleh nih saya modalin, saya langsung kasih gede gitu. Saya dikasih kafe, kasih minimarket. Alhamdulillah itu 6 bulan kemudian bangkrut semuanya. Jadi kalau kita bertinju juga dari kelas guru, jangan loncat kelas berat. Nanti ketemu Mike Tyson. Ya, bisnis juga berenang dulu dari kolam yang kecil. Baru nanti kita meluas kolam yang lebih besar, lebih dalam, barulah kita masuk ke lautan yang lebih ganas. Iya. Ya. Jangan buru-buru ya Pak ya, intinya jangan Bertahap, buru-buru. ada proses. Bertahap, ada proses. Nah, yang penting tadi berguru, cari guru yang jago di bidang aplikasinya masing-masing. Ya, yang jago YouTube beda dengan yang jago IG, yang jago IG beda jago blog, yang jago blog ada yang jago web, beda-beda. Baik, menarik. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Semoga tadi menjawab ya Muhammad Al-Faiz. Kalau teknis bagaimananya ya kamu bisa cari ya. Literaturnya banyak ya. Selanjutnya pertanyaan dari siapa ini? Tandia. Selamat pagi Pak, mohon izin ingin bertanya. Nama saya Tandia Raihan Zafran. Yang ingin saya tanyakan sebagai mahasiswa baru, apakah lebih baik berinvestasi jangka pendek atau investasi jangka panjang ya? Itu pertanyaannya Pak. Kayaknya minatnya jadi investor beliau, bukan sebagai bisnismen. Tandia, ya. Nah kalau invest ini kan ngomongnya kalau kita banyak duit atau nggak banyak duit nih. Ya. Kalau kita ngomong duit, ya kalau kita punya duit besar, kita bisa investasi yang sifatnya jangka panjang. Ya, investasi jangka panjang seperti kita punya aset gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya, ya yang kecil-kecil, tapi bisa juga investasi jangka panjang tidak dalam bentuk fisik. Ya, ilmu pengetahuan, networking, jadi ada rumusnya tuh. Kalau saya sebutkan, Anda harus dipercaya, harus trust. Itu investasi juga. Yang tidak kalah besar adalah dalam bisnis itu. Trust, relasi, dan reputasi. 3 itu mau pegang. Nanti aset-aset kamu sendiri ini akan ikut terbawa mudah nanti berkembang. Nah, cuman kalau umpamanya zaman sekarang, aset itu lebih condong yang sifatnya tidak nyata. Brand. Saya kasih contoh. Pak Chandra pernah beli baju Adidas atau Nike? Ya, pernah ya? Ya, pernah. Nike aja saya kasih contoh. Kalau Pak Chandra beli baju Nike polos, ya atau yang polo, ya, karena saya pernah bergelut di bidang garment. Nah, kalau polos saja Pak, kira-kira harganya berapa? Nggak ada merek. Polos ya 150, 200 ya di range itu Nike. Ya, 100.000 dapat Pak ya, sudah bagus ya. Polos Pak ya? Polos. Coba dikasih tanda coret Pak, cara contreng gitu. Jadi berapa? Jadi 250-300 ya, polos. Contrengnya dikit aja di dada gitu ya. Iya, di contreng. Nggak dari banyak. checklist. Checklist. Itu kalau sablon nggak nyampe 1 ember catnya. Cuma setetes itu, saya tahu cara nyablon. Iya. Yang mahal apanya coba? Brand image ya. Berarti investasilah sekarang di brand. Reputasi tadi saya bilang, nama baik. Jangan nanti dari nama baik ya, reputasi Anda bisa dapatkan aset-aset yang sifatnya fisik seperti tanah, bangunan. Tapi jangan suka nyimpen mobil ya. Mobil, motor itu ada yang lebih condong turun harganya kecuali yang sifatnya mobil antik. Ya, kalau mobil antik makin dibangun makin tua makin mahal. Kayak motor sekarang motor King atau Harley ya,
atau motor antik-antik itu boleh kamu invest ya. Kalau memang hobinya di situ. Tapi yang paling aman investasi, yang paling gampang emas ataupun tanah itu yang paling bagus. Karena nanti akan digunakan saat Anda berhubungan dengan investor. Dia nanya, kamu punya apa? Ya, itu perlu juga buat agunan biasanya. Ya, boleh menambah ya Pak ya, kalau berbicara investasi mau jangka pendek atau jangka panjang ini tergantung dari purpose kamu. Ya. Kalau berbicaranya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek ya investasilah di jangka pendek. Contoh investasi di jangka pendek ini cirinya adalah dia liquid. Artinya sewaktu-waktu kamu membutuhkan dana itu ya secepatnya bisa dicairkan. Tadi contohnya misalkan emas gitu ya. Kamu butuh saat ini ya kamu bisa cairkan saat ini. Beda kasus misalkan investasinya jangka panjang, taruhlah beli ya asetnya akan berbeda, misalkan tanah, kemudian aset-aset properti. Ketika kita butuh saat ini kan butuh waktu gitu untuk mengeksersis si aset-aset tersebut ya. Itu saja barangkali Pak tambahan. Ya, betul Pak Chandra ya. Jadi tergantung kebutuhannya juga. Ada yang kita untuk harian, ada mingguan, ada kebutuhan keuangan kita jangka panjang sampai tahunan. Nah, itu balik lagi tergantung strategi ke depan kita mau seperti apa. Tergantung kebutuhan kita juga. Iya. Mangga. Oke, semoga menjawab ya Tandia ya. Selanjutnya nih ada anak SMK nih, alhamdulillah. Assalamualaikum, mohon izin ingin bertanya. Nama saya Dwifah Raher Zihni. Yang ingin saya tanyakan adalah sebagai siswi SMK jurusan saya beda jauh dengan passion saya, Pak. Kira-kira untuk mengambil jurusan kuliah nanti apakah tidak masalah? Bagaimana ya Pak? Mohon caranya. Silakan Pak. Oke. Nah, tadi ya balik lagi, kalau kita merasa salah itu jawabannya adalah ketujuannya dulu. Ya. Contoh gini, kita mau ke Pangandaran, ya. Atau kita mau ke Jakarta, pilihannya. Yang paling sederhana, umpamanya kita ke Jakarta. Itu dulu harus dapat jawaban. Kamu mau kemana? Kamu mau jadi apa dulu? Baru ketahuan sekolah kamu ini salahnya salah besar, salah sedang, salah kecil. Ya. Tapi kalau udah telanjur berjalan, ya, umpamanya kamu harusnya ke Jakarta, tapi jalannya muter nih, muternya ke Cirebon gitu ya. Tapi asal kamu jelas tujuannya, kamu bisa cari jalan yang nanti bisa mengantar kamu lewat Pantura, lewat Cipali, akhirnya sampai ke Jakarta. Ya. Jadi yang udah merasa salah jurusan, ya, dan memang tidak sesuai dengan tujuan kamu, pasti ada pengalaman pembelajaran yang bisa kamu ambil, yang bisa jadi manfaat. Contoh, umpamanya kalau muter tadi jalannya, yang penting kamu tahu tujuan. Ya, jangan sampai kamu nggak tahu tujuannya, nggak tahu cita-citanya, nggak tahu profesinya. Jadi tetap aja salah, ngambil apapun akan dikatakan salah. Jadi jawaban pertama adalah visinya, tujuannya, cita-citanya, atau profesinya apa. Umpamanya Anda udah telanjur masuk farmasi, sementara Anda mau bisnisnya kuliner. Ya, ada nggak ilmu farmasi yang bisa dimanfaatkan di kuliner? Ya. Ya, walaupun Anda tidak jadi apoteker, nggak apa-apa. Tapi ada nggak? Ya berarti Anda nanti bisa kemas produk makanan Anda menjadi seorang yang ngerti ahli gizi. Ya, bagaimana cara mengolah makanan yang higienis? Pasti kepake dalam proses produksi. Walaupun belum semuanya, tapi itu sangat bermanfaat. Jadikan keunggulan. Jadi kelemahan sekarang dibalik. Jadikan keunggulan kamu. Nah, kekurangannya kamu harus ambil. Kamu harus belajar bisnis, kamu harus belajar bagaimana masak yang benar, bagaimana cara memasarkan yang benar, bagaimana ngurus keuangan yang benar, bagaimana ngurus SME yang benar. Nah, itu kamu cari dari sekolah formal yang tadi yang saya katakan. Bisa ngambil S1, nanti lanjut lagi S2. Ya. Tapi kekurangan, kamu bisa tambal juga dengan cara apa? Ikut kursus-kursus. Banyak short-course yang kamu bisa ambil. Atau kamu belajar secara mandiri. Bagaimana caranya? Anda bisa belajar dari YouTube. Anda bisa baca buku. Anda bisa jadi majalah. Itu kalau Anda berbisnis, itu namanya belajar tiada henti. Anda harus terus belajar. Kenapa? Karena bisnis Anda akan terus berkembang. Masalah terus banyak. Problem terus meningkat. Anda harus menambah ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Anda harus melakukan continuous improvement. Ya. Plan, do, check, action. Ya. Jadi sebenarnya untuk pencarian passion ini tidak hanya berhenti di awal ya Pak ya.
tapi continuous learning gitu ya. Jadi sambil terus belajar, sambil memperbaiki, sambil barangkali ketemu sesuatu yang lebih gitu, beyond-nya gitu dari diri kita. Betul. Gitu ya, Pak ya. Tambahan juga, waktu kita cita-citanya, contoh di kasus di pemain bola ya. Cita-cita pertama jadi pemain nasional atau pemain dunia, udah tercapai nih cita-cita. Udah bener nih, sekolahnya bener, latihan bener, lingkungan bener, oke. Sampai di situ, cita-cita tuh dinamis. Bermain bola hanya sampai umur 30, 35, paling top 40. Dia harus udah mikirkan lagi cita-cita yang berikutnya. Mau jadi pelatih, mau jadi manajer, mau jadi pemilik klub, ya, mau jadi pebisnis di bidang olahraga. Berarti kan dia harus nambah lagi tuh tadi, continuous lagi itu ilmunya. Ya, sekolah lagi. Sekolah itu tidak terbatas umur, tidak terbatas formal ataupun informal, semua bisa dilakukan. Yang penting kompetensi sampai liang lahat ya, Pak ya. Ya, betul. Kewajibannya sampai liang lahat. Ya. Dan Anda nggak usah malu juga belajar, umpamanya, saya udah jago pemain bola profesional, tapi bisnisnya masih lemah. Berguru sama anak muda yang jagoan bisnis. Ya. Atau kita udah tua, nggak ngerti digital, nggak ngerti e-commerce, nggak ngerti marketing secara digital, online, ya belajar sama yang ngerti. Belajarlah kepada ahlinya. Insya Allah dapat ilmunya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sebelum saya lanjutkan membacakan pertanyaan selanjutnya, rekan-rekan silahkan ya mengisi form yang sudah saya share, itu untuk sertifikat elektronik teman-teman, dan sekaligus minta untuk feedback dari kegiatan webinar pada pagi hari ini. Silahkan ya, sambil mendengarkan penjelasan Pak Nusli, sambil diisi link tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Diki. Assalamualaikum, nama saya Diki Andri dari Riau, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Riau. Selamat bergabung, mahasiswa Universitas Riau. Ya. Okay. Angkatan 2019. Saya ingin bertanya Pak, mengenai apa saja kunci-kunci jika kita ingin menjadi marketing yang handal di bidangnya. Karena saya sendiri besar di lingkungan pasar dan saya berencana akan mengambil konsentrasi di PR atau humas. Sekian, terima kasih Pak. Semoga sehat selalu. Oke, marketing yang handal. Kebetulan konsentrasi S2 saya dan S1-nya di marketing. Dan pertama kali kerja saya adalah sebagai marketing di grupnya BRI Life, yaitu di insurance. Menjual sesuatu yang paling susah. Jadi saya memang sengaja belajar yang susah. Ya. Nah, yang di situ jadi saya bisa tahu, ya. Jadi contohnya gini deh. Jangan menjual apa yang tidak disukai orang. Apa yang tidak dibutuhkan orang. Jadi bahasa kerennya itu need and want-nya apa. Nah, jadi sebelum kita tahu, berarti kita harus melakukan riset pasar. Sederhana aja, kecil-kecilan. Orangnya butuh apa nih? Contoh ya, umpamanya anak-anak punk gitu ya. Anak punk yang rambutnya berdiri itu anak musik ya. Berbeda dengan anak-anak yang lagunya Korea. Dua-duanya butuh baju, namanya kaos. Ya. Yang satu alirannya Korea, yang satu aliran underground. Oke. Kalau underground ciri khasnya warnanya sudah beda. Warna underground identik dengan warna merah, hitam. Oh ya. Hitam. Ya. Kalau anak-anak Korea itu lebih lembut warnanya. Bervariasi. Ya, rada-rada muda, rada-rada kefeminiman. Ya. Oke. Terus gambarnya sendiri, underground itu selalu identik dengan gambar-gambar yang keras. Ya. Terus ya ada tengkorak, ya ada darah segala macam, itu cukup mengerikan kalau lihat gambar underground. Gitu. Nah, kalau ini ketuker nawarin ya, baju anak underground ya, warnanya seleranya sama nih, umpamanya dengan selera warna muda ya. Tapi gambarnya gambar underground. Ini masuk ke anak-anak yang selera lagu-lagu Korea, nggak masuk di situ. Atau sebaliknya. Anak underground, kita kasih gambarnya bagus nih. Gambar tengkorak. Wah, keren, serem ya. Tapi warnanya pink. Nah. Beli nggak? Jatuh itu wibawanya. Jadi kita harus tahu keinginan dan kebutuhan. Memang butuh baju, tapi pinginnya nggak warna pink. Betul, gambarnya tengkorak, tapi warna pink itu masalah.
Enggak, Pink ini bajunya mahal loh, harga 300 saya beliin, saya kasih gratis. Enggak. No. Gara-gara warna aja bisa jadi masalah serius. Contoh orang Sunda sama orang Jawa. Orang Sunda sama orang Jawa sama-sama minum. Minumnya minum teh. Betul? Orang Sunda terbiasa dengan daerah yang dingin, tehnya harus teh hangat. Teh hangat. Dan rasanya tawar. Kalau orang Jawa kebanyakan di Pantura kondisinya terbalik. Tehnya harus dingin. Teh dingin dan manis. Coba dituker. Kita lagi makan nasi timbel dikasih teh es manis. Ngambek tuh. Manis lagi, manisnya luar biasa. Kalau manis Jawa itu kan beda ya. Yung gitu. Nah, sebaliknya orang Jawa makan nih. Makan nasi jamblang gitu atau makan nasi pecel gitu ya. Dikasih teh panas. Tawar lagi, marah dia. Ini pelit banget kok nggak ada gulanya katanya kan. Ini salah gitu. Jadi Anda tahu need itu apa, ya, want itu apa. Nah, yang menentukan orang mau beli produk kita itu adalah need alias selera. Orang makan kalau nggak ada sambalnya nggak nikmat ya makan. Padahal yang dia beli itu bukan sambal, dia beli itu ayam gorengnya, nasinya, lauk pauknya. Tapi gara-gara sambal hejonya nggak enak, ya besok nggak datang lagi. Nah itu yang namanya selera, itu berkaitan dengan emosional, bukan rasional. Anda harus kuasai ilmu need and want. Alias kalau dalam bahasa ilmu marketing, ngerti perilaku konsumen, ngerti persepsi konsumen. Oke. Mudah-mudahan dijawab. Ya, jadi kalau ngomongin kuncinya itu ya, need and want. Jangan sampai salah jualan ke target marketnya. Ya. Gitu ya, Diki dari Universitas Riau. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan bagi yang masih ingin mendiskusikan tentang topik hari ini, tentang know your passion, dan khususnya dari sisi bisnis, boleh disambungkan. Pak, kalau gini, misalkan nggak passion amat dari sisi bisnis, tapi situasinya saat ini bisnis tersebut potensi dapat duitnya tuh besar gitu, Pak. Padahal nggak, kalau dibilang passion sih ya nggak lah gitu. Ya. Tapi ada peluang, gimana tuh? Peluang, ya. Gimana, ambil apa enggak gitu ya? Ambil apa enggak, Pak? Oke, nah itu saya alami juga. Saya mau bisnis properti, duit belum punya, modal belum punya. Di depan ini ada peluang bisnis makanan, terutama di bulan puasa. Orang pada lapar, di lingkungan saya banyak ibu-ibu bisa bikin kue. Dan tadi ada kebutuhan jangka pendek kan, saya perlu makan. Iya. Kan? Ya udah saya ambil dulu. Ya. Dan di situ saya bisa belajar, oh begini loh cara menjual, oh begini loh saya memahami selera konsumen, oh begini loh caranya kita melayani konsumen dengan baik. Ya. Bagaimana purchasing, bagaimana produksi, bagaimana delivery di situ. Jadi bisnis apapun polanya itu sama, ya polanya sama. Biasa kita ya kalau mau belajar apapun pasti dikasih daminya dulu, nggak langsung yang aslinya. Ya, jadi anggaplah ini ya sebelum nanti kalinya. Ya. Tapi kalau ini pun berjalan bagus, tapi kita kurang passion, ya nanti kita berpindah. Kita tidak berbisnis di situ, tapi kita jadi investor, serahkan lagi kepada ahlinya. Kita kembali ke passion yang tadi kita belum lakukan. Ya. Jadi dua bisnis kita bisa ada 2 income, bisa 3 income, 4 income, nggak masalah. Dan tidak diharamkan kalau kita punya banyak bisnis. Ya tadi ya. Ciputra, contoh Baru Tanjung. Pertama cuma 1 bisnisnya. Tapi sekarang coba lihat macam-macam. Konglomerasi ya Pak ya. Tepatkan orang yang tepat. The right man on the right place. Ya termasuk ini ya barangkali saya share juga pengalaman buat teman-teman yang saya mah nggak mau ngurusin bisnis, maunya investor saja. Ya barangkali perlu dipastikan lagi kebenaran statement itu. Jangan sampai ketika kita investasi kita nggak ngerti bisnis ya jadi sapi perah saja kita. Iya. Nah setuju. Banyak kasus kita hanya percaya dan tertipu di atas kertas. Ya. Di atas kertas itu manis.
Nah, makanya penting seorang pebisnis, mau dia nanti mau jadi investor, mau jadi apapun di situ, belajar dari bawah. Belajar dari prakteknya langsung. Sehingga kita betul-betul memahami dan tidak gampang ditipu. Sama juga kalau kita mau punya bisnis banyak, semua kita dalami dari bawah. Kayak saya dulu belajar bagaimana belanja ke pasar becek. Oh gini loh rasanya. Oh negosiasi gini. Oh warung yang mahal yang mana, yang murah yang mana, ya. Beli alat yang benar yang mana, beli kompor yang benar gimana, beli penggoreng. Jadi ada tempatnya, ada kualitas, ada KW, ya, ada asli. Kita harus tahu semua. Tapi kalau nggak tahu, besok anak buah kita belanja, oh Pak ini asli Pak, padahal KW. Ketipu. Kadang dari hal-hal kecil aja kita udah gampang ketipu. Kalau kita tadi langsung naik ke tahta kerajaan yang tertinggi. Investor itu tertinggi soalnya ya. Nah, saya saranin ya, ini pengalaman juga nih. Atau kita karena anak orang kaya jadi perusahaan langsung duduk di posisi CEO, wah keren. CEO-nya di perusahaan udah besar lagi. Nah, tinggal nunggu kehancurannya. Iya. Nah, jadi Anda berproses dulu dari bawah. Ini saya kasih contoh Bank NISP. Bank NISP itu namanya Pramukti. Pramukti itu adalah anak dari pemilik Bank NISP. Dia memang kebetulan minat dan dikaderkan juga untuk jadi penerus pemimpin NISP. Terus kemudian dia sekolah perbankan di Amerika. Nah, waktu dia di sekolah di Amerika itu tidak terlalu difasilitasi oleh orang tuanya. Jadi kalau untuk mau jajan, terpaksa dia harus jadi tukang cuci. Padahal kalau orang yang mau beliin mobil, mau beli fasilitas, ya bapaknya punya bank, segitu aja, kecil itu, nggak ada masalah. Nah, tapi orang tuanya ngerti, ini anak ini mau dipersiapkan menjadi orang besar dan memimpin tanggung jawab yang besar. Berarti harus dikasih latihan yang kuat dari bawah. Termasuk jadi tukang cuci piring, kebayang nggak? Berarti kan kerjaan yang paling kecil lah ya. Gitu. Nah, sampai dia lulus, dia masuk ke sebuah bank, orang tuanya juga tidak bantu dia ngelamar. Dia coba ngelamar sendiri. Gimana rasanya kalau kamu ngelamar kerja? Nggak langsung enak balik ke Bandung kerja di bank punya bapaknya. Dia ngelamar, terus kemudian melewati proses seleksi, diterima, bekerja, dan akhirnya karena kualitasnya bagus, bisa menduduki posisi sampai manajer. Setelah jadi manajer, bapaknya lihat udah mateng, terus kemudian, nah ini kita bicara family business ya. Nah, kalau perusahaan besar, bapaknya manggil, Pram, balik lagi ke Bandung. Di Bandung, maaf, karena ini Bandung baru, Anda lama di luar negeri, kamu banyak di luar, adaptasi dulu. Jadi sekarang nggak langsung manajer ya, dari staff dulu. Kebayang nggak? Begitu hati-hatinya orang tuanya untuk mempersiapkan sebuah pemimpin, ya, orang pemimpin besar. Nah, karena memang bahannya bagus, dia pelajari semua fungsi operasional dari perbankan, dia naik jabatan juga memang karena prestasinya bagus, sampailah dia menduduki posisi CEO. Dan dia beberapa tahun yang lalu itu menurut majalah SWA menjadi 3 CEO terbaik di Indonesia. Nah, sampailah NISP dibeli oleh asing ya, dan dia ngembangin lagi bisnis yang lain. Ya. Ya, meskipun jadi anak orang kaya, ya tetap aja ya mesti ditempuh dari level terbawah pun. Betul, kayak kita, bapak saya orang kaya. Bapak saya juara renang olimpiade, anaknya juga pasti hebat, belum tentu. Ya, terus tiba-tiba, enggak, saya langsung pingin berenang di kolam yang dalamnya 2 meter. Siap-siap kamu tenggelam. Dia berenang aja di kolam kecil. Ya, terima kasih tadi penjelasan dari Pak Nusli ya. Selanjutnya Bu Marheni, aduh apa kabar Bu Marheni? Masih galau? Oh enggak, ini kayaknya bukan pertanyaan Bu Marheni nih, pertanyaan adik saya. Adik apa adik ya? Mengatasnamakan adik. Pak, bagaimana untuk mahasiswa yang tidak tahu passion-nya kemana karena merasa tidak punya skill khusus sehingga sampai dengan lulus kuliah belum tahu passion-nya apa? Gimana Pak? Ya, tadi sampai pensiun aja juga ada yang belum tahu ya Pak ya. Iya, jangan kan mahasiswa ya yang mau pensiun ya juga masih ngadapin kasihan ya. Oke, ada cara sederhana. Cara sederhana ya. Kita menggunakan metode psikometrik. Ya, metode tes psikotes. Caranya gini. Ya. Tolong digambar, ya bukan ditulis ya, digambar. Nih, tolong diperhatiin sama yang lain.
untuk menggali passion kita itu menggunakan pikiran bawah sadar itu. Tolong digambar, kamu kalau nanti kerjanya mana gambar kantornya seperti apa. Tolong digambar. Oh, saya nggak bisa gambar. Ya udah gambar sebisanya. Kalau susah cari di Google. Nanti kopas di situ. Ya, kopas. Oh, rupanya dia nunjuknya rumah sakit. Sekolahnya bisnis. Ya. Nah, ya di rumah sakit kamu bukan dokter. Iya, tapi saya senang di rumah sakit. Iya, oke. Di rumah sakit kamu kerja di bagian yang sebelah mana? Oh, itu tuh saya kalau nanti orang beres berobat ya, beres rawat inap, rawat jalan. Nah, bayar-bayarnya urusan sama saya. Oh, berarti dia di rumah sakit, tapi di departemen Keuangan. Gak apa-apa. Masuk kan? Masuk. Masuk. Gitu. Jadi digali dulu dari gambar tersebut, akhirnya nanti kita bisa tahu di kantor itu luas. Jangan sampai kita salah paham. Oh, saya mau kerja rumah sakit. Oh, kamu kuliah kedokteran. Belum tentu. Jangan-jangan di rumah sakit kamu ngapain? Itu tuh saya yang buatin kalau nanti pasien tangannya buntung, saya buatin tangan palsunya. Nanti kayak robot, ya, Robocop ya. Nah, kayak Robocop. Wah, itu mah jangan masuk ke dokteran, berarti masuk ke mechanical. Nanti peminatannya lebih ke produk-produk medikal atau alkes. Nah, ini penting penggalian secara observasi, secara bertanya dan menggambar. Biasanya dengan menggambar itu yang paling efektif saya lakukan. Yeah. Ya, dari gambar itu kita kadang orang susah ngomong, akhirnya gambar. Nah, saya udah berapa kali coba berapa anak yang bingung tuh dengan gambar itu terjawablah sebenarnya pikiran bawah sadar dia bercerita, oh kantor saya seperti ini loh. Umpamanya saya kerja di bank di bagian apa? Ya. Saya bank di bagian yang ngurusin rekrut karyawan, mencat karyawan. Oh ya, berarti kamu HRD-nya. Ada nggak pelajaran di kita? Ada. Ya. Oh, saya bagian yang back office-nya. Oh, saya itu tuh yang nangani customer. Oh, kamu front office-nya. Oh, saya yang tukang nyari investor. Oh, saya cari yang nabung. Oh, cari orang yang mau butuh dana. Ada gitu ilmunya. Jadi tahu dulu job spesifikasi dia, job list dia apa di situ ya. Nanti job spec-nya akan kejawab. Betul. Ya, terima kasih Pak Nusli. Ini 2 pertanyaan ya. Sepertinya kita harus cukup di 2 pertanyaan ini. Mohon maaf karena kita punya keterbatasan waktu. Kurang dari 10 menit lagi. Saya akan bacakan 2 pertanyaan. 2 pertanyaan pamungkas. Yang pertama dari Arya Deva. Assalamualaikum, saya Arya Deva. Saya ingin bertanya sebagai pelajar SMA, bagaimana cara menghilangkan rasa minder saat ingin mulai berjualan di sekolah? Karena saya cenderung terlalu overthinking dan selalu memikirkan opini orang lain. Terima kasih, Pak. Oke. Saya ini dulu ya. Memang yang penyakit pebisnis itu mental. Ya, mental ya. Nah, mental ini perlu proses. Jadi kamu coba dulu, memang awalnya nyumput-nyumput lah, sembunyi-sembunyi, jualannya online dulu ya, jualan di lingkungan sekitar dulu ya, ke lingkungan rumah ya, lingkungan saudara, itu dulu ya, supaya muncul keberanian, percaya diri. Nah, tapi ada satu hal yang prinsip. Orang lain ngomong itu jangan dimasukin ke hati, tapi jadikanlah motivasi. Kenapa harus begitu? Karena omongan orang itu, kalau kamu simpan ke hati, dan kamu puter terus tiap hari, itu masuk ke pikiran bawah sadar kita, itu jadi mental block. Mungkin orang yang ngomongnya sudah lupa, saya ngomong apa ya kemarin? Saya bercanda aja sih. Kitanya yang baper. Yang susah siapa? Dan itu biasanya harus diterapi dulu tuh, kalau udah sampai ke mental block. Ya, karena itu sangat berbahaya. Menyulitkan kita lari, kenapa? Karena kaki kita seperti terikat oleh rantai. Iya. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan mental block? Mental block itu ada cara terapis yang harus kita lakukan. Caranya bagaimana? Coba kamu tulis hal-hal negatif apa. Dan dilakukan pada malam hari. Tulis ya, sifat negatifnya apa, ya kamu perhatikan dan kamu niatkan, ya kamu doa, kamu mau hilangkan nih. Jadi kamu lakukan teknik sugesti sendiri. Ini namanya hipnoterapi.
Ya kamu sugestikan sendiri, saya mau hilangin sifat ini, terus kemudian yakinin kamu bisa, kemudian kertas-kertas itu kamu bakar. Bakar satu persatu, kamu liatin. Nah, nanti dengan terbakarnya itu, kamu ngelihat api, kamu tersugesti seolah-olah itu akan hilang dari memori. Termasuk barang-barang, omongan barang-barang yang bisa mengingatkan memori negatif, juga bakar semua. Ya. Kita biasa menghilangkan mental block, caranya dengan membakar. Bakar secara fisik, terutama di malam hari. Kenapa malam hari? Karena gelombang otak kita dalam posisi alfa, itu yang paling mudah kita masuk ke pikiran bawah sadar kita. Setelah kita bakar, terus kamu tulis lagi apa sifat-sifat positif yang ingin kamu lakukan. Saya berani, saya percaya diri, saya bisa, saya sukses. Nah, ini harus direkam, diulang-ulang juga. Dan yang paling bagus, ngomong di depan cermin. Kamu yang di depan cermin, kamu tuh orang hebat, kamu tuh orang keren, ya kamu pasti bisa, ya. Nggak usah peduli omongan orang lain. Kalau ada yang menghina, kamu ngomong lagi di depan cermin. Boleh dia ngomong jelek, boleh dia menghina saya, tapi ingat satu hari nanti saya akan buktikan bahwa saya bisa. Nah, kata-kata sugesti ini penting, ya. Sugesti ini penting dikatakan berulang-ulang kali, tapi diawali dengan niat dan doa yang baik, supaya sugestinya bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Dan hal-hal negatif itu juga harus dibakar, harus dihilangkan, ya. Dan bergaulah. Nah, penting lagi lingkungan. Bergaulah sama teman positif, jangan bergaul sama teman negatif, teman yang pebisnis juga. Oh tenang, biasa, rugi itu biasa, gagal itu biasa. Jangan gaul sama orang, kan udah saya bilang bisnis, jangan bisnis rugi, kamu dasar tampang kamu nggak pantas berbisnis. Wah itu makin susah kita. Kalau teman-teman yang negatif, sementara dihindari dulu, dicoret dulu deh, ganti teman-teman yang positif, cari mentor yang kuat, yang bisa nyemangati kamu. Ya, jangan jauh-jauh dari orang. 7 teman dekat kamu tuh perhatikan. Sekali lagi, 7 teman dekat kamu perhatikan. 7 itu 7 hari bertemu sama si A, si B, si C, D dan seterusnya. Nah, ini positif semua harusnya. Jangan sebagian besar negatif. Itu sangat mempengaruhi. Pengaruh lingkungan 80%. Ya. Jadi kamu harus cari teman yang positif, teman yang bisnis, yang bisa memberikan semangat mereka. Ya, itu ya tadi jawaban dari Pak Nusli ya, Arya Deva. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih dari Hairun Multazam. Menurut Bapak bagaimana bila bisnis yang telah kita kembangkan masih berjalan di saat kita telah wisuda, kemudian kita ditawarkan pekerjaan, namun dengan syarat meninggalkan bisnis kita. Jadi apa yang harus kita pilih nih? Ini umum kita mengalami persimpangan jalan. Iya. Dari Bandung ke Jakarta ada berapa tikungan Pak Chandra? Ada 2 Pak, ke kiri dan ke kanan. Pinter. Orang cerdas tuh gitu ya. Cuman Anda pilih ke kanan dan ke kiri, alasannya apa? Nah itu, yang penting kan alasannya dulu ya. Iya. Kenapa saya harus ngambil ke kiri? Kenapa harus sampai ke kanan? Balik lagi pertanyaan pertama, you mau jadi apa? Tujuan mau jadi apa? Jadi nggak usah pusing, ada 1000 tikungan, Anda nggak akan nyasar. Kalau Anda ingin ke Monas, ya ke Monas aja. Karena Anda harus yakin tujuan itulah yang pilihan Anda terbaik. Tapi kalau memang ada tikungan ini memang harus Anda lewati dan memang ini ada bekal yang harus Anda bawa, ya, yang akan memperkuat bisnis Anda, ambil. Gitu. Gitu ya. Kayak saya dulu bisnis nih. Tiba-tiba bangkrut nih. Wah, gagal nih, stres saya. Terus ada tawarannya, kerja dulu. Ya udah kayaknya ilmu saya belum mumpuni nih. Saya harus berguru sama perusahaan itu. Ya udah saya tinggalin dulu bisnis saya. Gak apa-apa lah saya dicap gagal di situ. Tapi saya harus tingkati kualitas. Nah, bergurulah saya dengan grupnya BRI, saya berguru sama grupnya Telkom. Dari situ saya tahu bagaimana berbisnis, bagaimana memanage perusahaan, mengolah. Nah, saat saya menjalankan bisnis saya, lepas dari situ, saya sudah punya kompetensi yang dibutuhkan. Yeah. Jadi nggak ada masalah mau belok kemana pun, yang penting alamatnya benar, alamatnya jelas dari awal. Ya, jadi sebelum kita berangkat tuh alamat dulu jelas. Jangan sampai kayak orang mudik ditanya, Mas Chandra mau mudik kemana? Nggak tahu ya kampungnya di mana. Wah nggak bagus. Kayaknya udah ada waktunya ya, sayang sekali ya saya kembalikan ke Pak Chandra. Iya, terima kasih. Sebenarnya kalau mau diterus-terusin masih betah nih Pak ya, ngomongin passion.
Karena kalau jujur ya saya termasuk orang yang cari-cari kayaknya nggak ada yang pernah pas. Dulu awal kuliah elektro di tengah perjalanan kayaknya nggak cocok, pindah industri ya, kemudian kuliah manajemen keuangan, sekarang ngajar keuangan, bisnis juga banyak yang nggak nyambung. Ternyata sekarang passionnya di bidang people development. Gak tahu, ngaclok. Nanti harus diterapi dulu, Pak. Oke, kayaknya itu penting deh. Nanti saya sowan ke tempat Pak Anusli lah ya. Siap. Baik, teman-teman. Minta atensinya untuk dibuka ya foto. Kita akan berfoto bersama. Videonya silahkan dibuka. Ya ada 108 ya, alhamdulillah ya. 108 berarti 5 kali take. Oke, silahkan Ini dibuka dulu calon-calon ya. orang hebat semua ya. Calon bos-bos semua yang tampil. Ya. Ya kita harus menularkan semangat ya. Iya, Harus Pak. menggunakan kata-kata positif. Nih di sini ada Rizky, Cahyadi, Ramadia, ya Andre, Putra, Diva, Akil, Didan. Ya semoga jadi orang sukses ya. Jadi orang hebat. Ya. Amin. Terus menyemangati diri sendiri, terus ngomong positif dalam hati ya. Insya Allah Anda bisa meraih apa yang jadi passion dan cita-cita Anda. Dan lingkungan ya Pak ya, join ke komunitas-komunitas bisnis atau komunitas-komunitas. Ya. Betul. Jangan salah gaul. Jangan banyak gaul sama bebek kalau pengen jadi elang. Jangan salah pilih lingkungan, cari lingkungan yang tepat ya. Ya. Oke ya, kita bisa mulai ya teman-teman. Halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, sorry, saya ulang dulu. Saya ulangi lagi. Page 1 ya, 1, 2, 3. Kemudian ada wajahnya kepotong, bisa agak diatur lagi kameranya. Selanjutnya page 2. Se-Indonesia kayaknya ya. Se-Indonesia Pak. Zaman sekarang tuh kita gampang jadi pembicara nasional dan internasional. Nah, alhamdulillah bisa silaturahmi. Ya. Ini calon-calon orang hebat semua di sini ya. Oke, page 2. Halo Bu Tami. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya page 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 2 page lagi. 1, 2, 3. Oke. Terakhir nggak ada, cuman foto aja ya, nggak apa-apa. Low profile. Nggak tahu low profile atau belum mandi nih ya. Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya selama 2 jam penuh ini untuk mengikuti webinar series yang pertama dari Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom tentang Know Your Passion. Nah, ini juga masih jadi PR khususnya bagi diri saya pribadi. Intinya bahwa kenali diri kita ini akan membuat kita menjadi apa ke depannya. Pertama, kenali. Setelah mengenali, maka pastikan lingkungan kita adalah lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif sebagai tempat kita menjadi master. Kalau secara teknis tadi kata Pak Nusli, to be a master ya, kalau hitungan jamnya itu 10.000 jam. Ya, kalau 10.000 jam misalkan sehari 10 jam, berapa hari itu? 10.000 dibagi 10, 1.000 hari.
1000 hari itu kurang lebih 3 tahun, ya 3 tahun 4 tahun, ya. Dalam perjalanannya ada tantangan, ada hambatan. Jangan buru-buru divonis bahwa saya nggak passion, gitu ya. Belajarlah sungguh-sungguh dulu, tekuni betul-betul dalam, baru ketika memang di saatnya Anda merasa kayaknya ini bukan passion, itu bukan jawaban yang instan, tapi memang hasil dari proses belajar, hasil dari proses bekerja keras, hasil dari proses yang nggak enak, itu mesti semua dialami. Ya, walaupun makanan kita mie instan, tapi janganlah menjadi generasi yang instan ya, barangkali seperti itu. Terima kasih Pak Nusli atas waktu dan sharingnya. Semoga ini juga menjadi bekal bagi kita semua yang hadir di sesi ini ya, teman-teman. Semoga menjadi amal jariah buat Bapak. Oke, teman-teman tetap semangat menghadapi situasi kondisi di era pandemi ini. Kita berdoa bersama semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan hal yang lebih baik di balik musibah ini. Ya, begitu. Saya Chandra Wijayangka undur diri, mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam memandu acara ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sampai ketemu lagi. Ketemu, terima kasih teman-teman. Bye.